Setelah menerima baptisan guntur dan kilat, tubuh Si Tuyufan mengambil kesempatan untuk menyerap banyak kekuatan guntur dan kilat. Bahkan kekuatan naga dan gajah pun dikelilingi oleh kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat merupakan kekuatan yang paling mendominasi, dan justru dapat melengkapi kekuatan naga gajah yang paling sakti dan sakti, alih-alih menimbulkan konflik yang sengit. Dengan kekuatan petir, ketahanannya terhadap kekuatan petir meningkat pesat. Kilatan petir tidak banyak membantu dia. Si Tuyufan ragu-ragu sejenak dan berjalan mendekat. Di dekat area pusat, petirnya jauh lebih padat dan tebal. Si Tuyufan sangat menikmati baptisan guntur dan kilat sehingga dia berhenti keluar dan membiarkan petir menyambarnya satu demi satu. Dia hanya fokus menjalankan naga gajah King Kong, membimbing kekuatan guntur dan kilat, dan memperkuat tubuhnya. Ada juga bagian dari kekuatan guntur dan kilat yang dimasukkan ke dalam dua dantian utama. Si Tuyufan menemukan bahwa kekuatan guntur dan kilat tidak bertentangan dengan kekuatan naga dan gajah, sehingga ia meningkatkan kecepatan menyerap dan menyempurnakan kekuatan petir dan menyimpan lebih banyak kekuatan guntur dan kilat di dantiannya. Dia merasa bahwa kekuatan petir mungkin akan sangat berguna di masa depan. Sekarang dia tidak peduli berguna atau tidak, dia akan menyerap lebih banyak dulu. Dia melakukan banyak tugas dan segera memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Gemuruh karena kehadiran Si Tuyufan, kesengsaraan guntur menjadi lebih dahsyat. Hua Wu dan yang lainnya sangat khawatir apakah pemimpinnya akan baik-baik saja. Dia telah masuk semakin dalam ke area kesengsaraan guntur. Jangan khawatir, yang pertama telah menciptakan banyak keajaiban, dia pasti bisa melakukannya kali ini. Chu Yun memuji yang pertama benar-benar kuat. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang kuat di tahap awal alam Tianyuan untuk menahan kesengsaraan guntur. Bahkan mereka kaget sekali, apalagi yang lain. Beberapa kekuatan awalnya ingin membangun pagoda, tetapi setelah melihat betapa kuatnya Si Tuyufan, mereka melepaskan keserakahan mereka. Sebaiknya kita pergi secepatnya. Jangan memikirkan pagoda. Kita tidak bisa menangani Si Tuyufan sendirian. Terlebih lagi, kita tidak bisa melawan orang kuat yang sedang melewati kesengsaraan. Kamu benar. Jika kamu menunda lebih lama lagi, hidupmu akan sia-sia. Banyak orang berkuasa berencana meninggalkan kota Zuyun, tetapi mereka segera mengetahui bahwa kota Zuyun telah dikepung. Ups, Ibel 15 itu mengepung kota lagi dan kita tidak bisa pergi. Ada begitu banyak setan. Kita harus menghabisi mereka sebelum kita bisa kembali. Kita tidak bisa melakukannya. Kita harus tinggal di kota Zuyun. Ya, mari kita lihat situasinya dulu. Ho ho ho. Kesengsaraan guntur sangat keras sehingga suara gemuruh datang dari area pusat kesengsaraan guntur. Mendengar suara gemuruh tersebut, orang-orang di kota Zuyun semakin yakin bahwa itu adalah Ibel 15 yang sedang mengalami kesengsaraan. Ibel 15 itu mengaum lagi dan lagi. Mungkinkah kesengsaraan akan gagal? Si Tuyufan memasuki wilayah kesengsaraan guntur, yang menggandakan kekuatan kesengsaraan guntur. Sebagian besar Ibel 15 akan terbunuh oleh kesengsaraan guntur. Semua orang membicarakannya, dan tiba-tiba ada pergerakan di luar kota. Ho ho ho, bum bum, setan di luar kota meraung berulang kali, dan kemudian meledak satu demi satu. Sejumlah besar Ibel 15 mati pada saat yang sama, dan energi hitam berkumpul dan kemudian mengalir ke area bencana petir. Semua orang dikejutkan oleh penghancuran diri Ibel 15 tersebut. Tidak ada yang mengetahui bahwa penghancuran diri Ibel 15 di luar kota sebenarnya untuk memberikan energi kepada Ibel 15 yang sedang mengalami kesengsaraan. Bukan hanya kali ini, nyatanya Ibel 15 tersebut telah datang ke kota Zuyun sepanjang waktu untuk memberikan energi kepada Ibel 15 yang terperangkap di kota Zuyun. Ketika Ibel 15 mati, pancaran energi Ibel 15 akan disedot oleh Ibel 15 di kota Zuyun, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Setelah jangka waktu ini, Ibel 15 menyerap cukup energi, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan mulai mengatasi kesengsaraan. Jika bukan karena campur tangan Si Tuyufan, yang akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan guntur secara signifikan, para Ibel 15 tidak akan membutuhkan energi yang disediakan oleh Ibel 15 di luar kota. Pada saat kritis, dia meraung, memberi perintah kepada monster di luar untuk meledakkan diri guna memberi mereka energi. Si Tuyufan berlatih dengan sepenuh hati dan tidak menyadari aliran energi hitam yang stabil. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan mengaktifkan mutiara Dewa Sihir dan membiarkan kristal ajaib menelan energi hitam. Didukung oleh energi yang besar, Ibel 15 itu menjadi lebih kuat. Kesengsaraan guntur terus berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan guntur menjadi semakin mencengangkan. Namun, kekuatan guntur dan kilat di dalam tubuh Si Tuyufan terus meningkat, dan kesengsaraan guntur di luar menjadi lebih kuat, yang tidak berdampak sama sekali padanya. Dia terus berlatih naga gajah King Kong dan melunakkan tubuhnya. Terlebih lagi, kekuatan guntur dan kilat di elemen manusia dan bumi semakin banyak. Untungnya,
Kekuatan guntur dan kilat tidak dapat bersaing dengan kekuatan naga dan gajah, jika tidak maka akan cukup membuat pusing si Tuyufan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu berapa lama. Badai petir berakhir, awan gelap menghilang, dan langit menjadi sangat cerah. Tanpa petir, si Tuyufan pun mengakhiri latihannya. Kesengsaraan guntur telah berakhir. Saya ingin tahu apakah orang-orang di bawah ini telah berhasil mengatasi kesengsaraan tersebut. Kata si Tuyufan diam-diam. Dia pertama-tama bersembunyi untuk mencegah kejadian tak terduga. Segera, dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan bersiap untuk menyelidiki situasinya. Akibatnya, ruang kesadaran tidak dapat dijelajahi di bawah, dan terhalang oleh sesuatu. Sungguh aneh, bahkan ruang kesadaran tidak berfungsi. Si Tuyufan sangat penasaran. Petugas pertama, senang sekali Anda baik-baik saja. Hua Wu dan yang lainnya sangat bersemangat. Saya baru saja berlatih, apakah terjadi sesuatu? Tanya si Tuyufan. Chen Hong berkata baru saja ada auman Ibel 15 di bawah sini, dan kemudian Ibel 15 di luar berteriak satu demi satu, seolah-olah sebagai tanggapan, dan kemudian Ibel 15 di luar kota meledak satu demi satu, dan energi hitam yang kuat berkumpul bersama, dan masuk ke bawah. Saya mengerti, Ibel 15 telah mengepung kota Zuyun selama ini untuk menyelamatkan Ibel 15 di bawah. Setelah mereka mati, sebagian energi mereka akan diserap oleh Ibel 15. Si Tuyufan tiba-tiba menyadari. Pertama, jika Ibel 15 berhasil mengatasi kesengsaraan, saya khawatir itu akan merugikan kita. Si Tuyufan berkata dengan suara yang dalam setelah kesengsaraan guntur, akan ada kesengsaraan Ibel 15 batiniah. Segera kumpulkan semua orang untuk menyerang dengan ganas untuk melihat apakah mereka dapat mengganggu dan membuat Ibel 15 gagal melarikan diri dari kesengsaraan Ibel 15 batiniah. Yang pertama, ayo serang dulu. Lusinan orang kuat mengatur formasi mereka, dan kemudian melancarkan serangan sengit ke area pusat kesengsaraan guntur. Namun, serangan mereka hanya membersihkan permukaan yang hangus oleh petir, memperlihatkan sangkar emas. Logam aneh yang membentuk sangkar itu ditutupi dengan rune misterius. Ada celah di dalam sangkar, tetapi Anda tidak dapat melihat apa yang ada di dalam sangkar. Itu juga tertutup oleh formasi. Si Tuyufan tahu bahwa bahkan ketika dia melihat melalui ruang kesadarannya, dia dihalangi oleh formasi di dalam sangkar. Kandangnya yang sangat besar menunjukkan bahwa monster yang terperangkap di dalam sangkar tersebut tidaklah kecil. Si Tuyufan berkata dengan lantang ada Ibel 15 kuat yang dipenjara di sini. Dia baru saja melewati kesengsaraan guntur dan sedang dalam proses melewati kesengsaraan Ibel 15 batin. Silakan bekerja sama untuk menyerang sangkar tersebut. Bahkan jika sangkar tersebut tidak dapat dipatahkan, kita harus mengganggu perjalanan Ibel 15 melalui hati. Bencana setan. Jika kita tidak mengambil tindakan, akan menjadi malapetaka bagi Ibel 15 untuk keluar dari penjara setelah berhasil mengatasi malapetaka tersebut. Semua pembangkit tenaga listrik di alam Yuan Bumi mengambil tindakan bersama untuk mencegah Ibel 15 melintasi hati mereka, kata Tuan Kun dengan keras. Untuk menghadapi Ibel 15, Master Kunlun secara pribadi mengundang orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Dengan banyaknya orang yang hadir, 4 sekte abadi, sebagai sekte yang terkenal dan lurus, tentu saja tidak bisa berpangku tangan. Tidak ada cara lain, ratusan orang kuat dari 4 sekte utama abadi juga mengambil tindakan. Sesaat kemudian, lebih dari 1000 orang kuat di atas alam bumi Yuan melancarkan serangan sengit ke sangkar emas. Bum-bum. Gerakannya sangat keras, tetapi sangkar tetap tidak bergerak, dan serangan mereka diblokir oleh tanda misterius di sangkar. Setelah menyerang beberapa saat, semua orang berhenti. Xuan Ye berkata dengan begitu banyak dari kita yang menyerang bersama, kita tidak dapat menghancurkan kandangnya. Lebih baik tidak melakukan upaya yang sia-sia dan memikirkan cara lain. Saya tidak tahu siapa yang menjebak Ibel 15 sekuat itu di kota Zuyun. Sekarang kita hanya bisa menatapnya. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita pergi secepatnya. Kita semua akan mati saat Ibel 15 itu keluar. Beberapa orang memimpin untuk pergi, dan banyak orang pergi satu demi satu. Namun mereka segera mundur karena Ibel 15 itu sebenarnya mulai menyerang kota saat ini. Baru saja, sejumlah besar Ibel 15 menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak lama kemudian, Ibel 15 berkumpul lagi dalam jumlah yang mengejutkan, mengepung kota Zuyun dengan kuat, dan melancarkan serangan yang dahsyat. Jelas sekali, serangan Ibel 15 ke kota itu untuk menahan para pembudidaya manusia dan memberi waktu bagi Ibel 15 yang terperangkap di kota Zuyun. Oh tidak, Ibel 15 itu menyerang kota. Ibel 15 itu menyerang kota dan kita tidak bisa keluar. Setelah Tuan Kunlun mengetahuinya, dia dengan lantang berkata lagi pula, kita tidak bisa memecahkan sangkar di sini, jadi sebaiknya kita pergi bersama-sama menghadapi Ibel 15 di luar, dan kita tidak bisa membiarkan Ibel 15 menghancurkan kota. Di bawah panggilan para penguasa Kunlun,
banyak orang kuat berkumpul di tembok kota dan mulai menghabisi Ibel 15 dan mencegah mereka memasuki kota. Tuan, apa yang kita lakukan? Hua Wu bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, bunuh Ibel 15 itu. Dia juga pergi. Anda tidak tahu kapan Ibel 15 itu akan keluar, tetapi yang terbaik adalah menjauh. Ibel 15 itu selamat dari kesengsaraan Guntur, dan untuk terakhir kalinya dia menjadi orang yang kuat di alam asal ilahi, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Oleh karena itu, meskipun dia ingin menyelamatkan orang, dia tidak bisa bercanda dengan nyawanya sendiri. Begitu Ibel 15 itu terlalu kuat, mereka tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan diri. Sesampainya di tembok kota, Situ Yufan dan yang lainnya berkumpul. Mereka menjaga sebagian tembok kota agar setan tidak bisa mendekat. Pertama-tama, Ibel 15 di kota Zuyun sangat kuat. Ada begitu banyak Ibel 15 kuat yang datang satu demi satu. Situ Yufan berkata ya, bagaimanapun, kelahiran Ibel 15 yang tiada taraf akan menyebabkan kerugian besar. Mungkin, orang kuat seperti kota Zuyun akan kehilangan lebih dari setengahnya. Petugas pertama, apakah kita ingin segera keluar? Kita tidak bisa melakukan ini sekarang. Jika kuil Shaolin kita ingin membangun reputasi, kita tidak boleh menjadi orang yang memimpin dalam melarikan diri, kata Situ Yufan. Ibel 15 itu telah keluar, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang khawatir dan takut. Situ Yufan tersenyum dan berkata jangan khawatir, 60 dari kita yang telah membentuk formasi 3 bakat Hunyuan dapat mempertahankannya untuk sementara apapun yang terjadi. Tidak akan mudah bagi Ibel 15 untuk menghadapi kita. Ngomong-ngomong, dia memeriksa situasinya, dan orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi juga naik ke tembok kota untuk menghabisi Ibel 15. Mereka juga harus memperhatikan pengaruh dan reputasinya, serta tidak berani gagal berkontribusi saat ini. Namun, dia dapat melihat bahwa perhatian dari 4 sekte besar abadi tertuju pada mereka, karena mata melirik mereka dari waktu ke waktu. Tetapi Situ Yufan belum mengetahui bahwa 4 sekte besar abadi telah mulai berkomplot melawan mereka dan memikirkan cara menghabisi orang dengan pedang pinjaman. Setan datang satu demi satu dan menyerang kota dengan ganas. Orang-orang di kota Zuyun mengambil tindakan, dan semua pergi ke tembok kota untuk bertarung melawan monster. Pertempuran itu berlangsung selama lebih dari 3 jam, dan Ibel 15 terus berdatangan, sepertinya tanpa akhir. Mayat Ibel 15 ditumpuk di luar tembok kota-kota Zuyun, namun Ibel 15 masih cukup berani untuk menyerang tanpa takut mati. Ho tiba-tiba, Ibel 15 di kota Zuyun meraung. Mendengar suara gemuruh tersebut, Ibel 15 di luar kota menyerang kota dengan lebih panik. Sejumlah besar Ibel 15 mati. Setelah kematian mereka, energi hitam diserap oleh Ibel 15 di dalam sangkar. Setelah beberapa saat, Ibel 15 di dalam sangkar mulai menyerang sangkar dengan ganas. Gemuruh. Kandangnya bergetar hebat. Sebelumnya, ribuan orang kuat di atas ranah bumi Yuan di kota Zuyun menyerang sangkar tersebut, namun sangkar tersebut tidak bergerak sama sekali. Tapi Ibel 15 di dalam sangkar melancarkan serangan, dan sangkar itu berguncang. Ketika Situ Yufan mengetahui hal ini, dia terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mengerti. Sangkar tersebut lebih mudah dipatahkan jika diserang dari dalam, karena rune yang tertulis tertahan dari luar, sehingga memiliki pertahanan yang lebih kuat terhadap serangan luar. Semua orang di kota Zuyun mendengar auman Ibel 15, dan semuanya tampak sangat jelek. Mereka mendengar suara sangkar diserang dan menjadi semakin khawatir. Jika Ibel 15 menerobos kurungan dan keluar, mereka tidak akan dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya, karena ada begitu banyak Ibel 15 di luar sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Begitu kota Zuyun berkembang di dalamnya, situasi mereka akan sangat berbahaya. Tuan Kunlun terlihat lebih jelek lagi. Saat ini, mereka harus meminta bantuan dari 4 sekte besar abadi. Di antara banyak kekuatan yang hadir, ada lebih banyak pembudidaya biasa, tetapi yang terkuat adalah mereka yang berasal dari 4 sekte abadi utama. Ada ratusan pembudidaya kuat di alam Yuan bumi ke atas, dan lebih dari selusin orang kuat di alam Tian Yuan. Kawan-kawan, Ibel 15 itu bisa menerobos sangkar kapan saja. Bisakah kamu menyusahkan orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama untuk membentuk formasi di sekitar sangkar untuk menjebak Ibel 15 itu? Xuan Ye berkata saya benar-benar minta maaf, kami harus menghabisi Ibel 15 dan kami tidak bisa pergi. Tentu saja, orang kuat dari 4 sekte abadi tidak mau menyetujui hal semacam ini. Memang ada aliran setan yang konstan di dekat tembok kota, dan mereka dapat dibunuh tanpa henti, tetapi setidaknya mereka tidak dalam bahaya karena setan tidak kuat. Tetapi Ibel 15 yang terperangkap di dalam sangkar berbeda. Diperkirakan secara konservatif bahwa mereka semua berada pada tahap awal alam Shen Yuan. Meskipun mereka baru saja menerobos, kekuatan bertarung mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan mereka yang kuat di alam Tian Yuan takut. Para penguasa Kunlun meminta beberapa kali,
tetapi orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama tetap bergeming. Bagaimanapun, mereka bekerja keras untuk menghabisi Ibel 15, dan yang lain tidak berani bergosip. Master Kunlun tidak punya pilihan selain akhirnya memikirkan Situ Yufan dan yang lainnya. Yang mulia Situ Yufan, bisakah Anda berjaga di sekitar kandang? Jika Ibel 15 itu ingin keluar, saya harap Anda dapat menahannya sebentar. Oke, Anda bisa meminta seseorang untuk menjaga bagian kota ini menggantikan kami. Situ Yufan setuju tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Saya akan segera mengatur tenaganya. Tuan Kunlun sangat senang dan segera pergi. Huawu berkata petugas pertama, apakah kita mengambil terlalu banyak risiko? Petualangannya pasti, tapi kita tidak bisa menolak. Bagaimanapun, Kunlun telah setuju untuk membentuk aliansi dengan kita. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk pamer, kata Situ Yufan dengan sungguh-sungguh. Semuanya, ikuti aku. Kita harus menjaga sekeliling kandang dan memastikan tidak ada yang salah, kata Situ Yufan lantang. Meski hanya ada 60 orang kuat di kuil Shaolin, mereka tetap membentuk formasi untuk mengelilingi penjara, siap bertarung kapan saja. Selama monster itu keluar, mereka dapat melancarkan serangan sengit dengan segera. Semuanya, berhati-hatilah dan perhatikan keselamatan kalian sendiri. Begitu kami tidak bisa menghentikan Ibel 15 itu, kami akan segera menjauh darinya. Jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Inilah intinya. Dia harus memastikan keselamatannya sendiri dan tidak boleh memamerkan kekuatannya. Boom, suaranya begitu keras hingga sangkarnya bergetar hebat. Apalagi dengan dukungan energi Ibel 15 di luar, serangan Ibel 15 yang terperangkap semakin kuat. Situ Yufan melihat energi hitam dan dengan cepat mengaktifkan mutiara Dewa Sihir, membiarkan kristal ajaib menelan energi hitam. Ho ho ho, tidak ada pengisian energi, dan Ibel 15 yang terperangkap terus mengaum. Dia jelas tahu bahwa seseorang mencegahnya keluar dari kandang. Segera, Ibel 15 itu membuat perubahan dan membiarkan energi hitam mengalir dari tanah ke dalam sangkar untuk diserapnya. Akibatnya, bahkan kristal ajaib tidak dapat menelan energi hitam. Situ Yufan mengira Ibel 15 yang terperangkap telah berhenti menyerap energi, jadi dia menyingkirkan mutiara Dewa Sihir. Namun segera dia menyadari ada yang tidak beres, karena serangan Ibel 15 itu menjadi semakin ganas, dan sangkar itu bergetar hebat, dan sepertinya sangkar itu tidak dapat lagi menjebak Ibel 15 itu. Tidak, Ibel 15 masih bisa menyerap energi. Semuanya, berhati-hatilah dan bersiap menyerang kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, sangkar emas itu meledak. Serang, perintah Situ Yufan segera sebelum dia bisa melihat dengan jelas Ibel 15 macam apa yang terperangkap. 60 orang kuat, mengandalkan kekuatan formasi 3 bakat Hunyuan, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan, Aum, Ibel 15 itu meraung setelah dipukul dan dilarikan keluar. Saat ini, Situ Yufan dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa yang terperangkap di dalam kandang adalah seekor harimau hitam yang tingginya sekitar 3 kaki. Mata macan hitam dingin dan auranya tak tertandingi. Kamu manusia kecil ingin mencegahku keluar. Kamu hanya mencari kematian. Raung macan hitam berulang kali. Situ Yufan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar Ibel 15 itu berbicara. Situ Yufan bertanya, siapa kamu? Monster atau monster? Nak, dengarkan, kamu dimakan oleh Raja Ibel 15 macan hitamku. Kata macan hitam keras. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kali ini Ibel 15 membinasakan ratusan kota di 3 prefektur di wilayah barat, niat sebenarnya mereka adalah untuk menyelamatkan Anda. Haha, wah, menurutku kamu tidak pintar. Jika bukan untuk menyelamatkan Ibel 15 ini, apakah klan suci kita akan dimanfaatkan oleh orang lain? Kata macan hitam sambil tersenyum. Monster orang pembawa sial itu sebenarnya telah meracuni begitu banyak manusia, kata Situ Yufan dengan marah. Nak, matilah. Macan hitam tiba-tiba menerkam Situ Yufan. Bunuh, perintah Situ Yufan dengan keras. 60 orang menggabungkan kekuatan mereka untuk memukul harimau hitam itu lagi. Anda tahu, mereka bisa menghabisi orang kuat di alam Tianyuan dengan satu pukulan penuh. Namun serangan itu menimpa macan hitam yang hanya mundur beberapa langkah dan tampak tidak terluka. Aku benar-benar tidak menyangka kalian cukup bagus. Kalian bisa bertengkar hebat setelah kalian keluar. Hebat sekali. Petugas pertama, sepertinya kita bukan tandingan Ibel 15 itu. Huawu berkata dengan cemas. Situ Yufan mengangguk dan berkata, saya tahu hanya perlu beberapa saat untuk menghentikannya. Ambillah langkahku, raungan macan hitam. Segera setelah itu, dia mengeluarkan raungan panjang, dan bola hitam besar menyembur keluar, dengan cepat terbang menuju Situ Yufan dan yang lainnya. Situ Yufan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia segera meminta manik Dewa Sihir untuk diam-diam membantu menelan energinya. Kristal ajaib tidak dapat muncul, jangan sampai harimau hitam mengetahuinya, dan dia pasti akan mengejar mereka. Pada saat yang sama,
dia dengan lantang berkata pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. 60 orang kuat memasukkan energi ke dalam formasi tiga bakat Hunyuan, membuat perisainya menjadi sangat kuat. Boom! Dengan suara keras, Situ Yufan dan yang lainnya merasakan kekuatan serangan balik yang sangat besar. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah segera terluka dan muntah darah. Petugas pertama, Ibel 15 ini terlalu kuat, kita tidak bisa menahan beberapa serangan. Situ Yufan mengangguk dan berkata bersiaplah untuk mengungsi. Pertama, aku khawatir macan hitam tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Huawu sedikit khawatir. Situ Yufan mengangguk dan berkata, benar. Harimau hitam itu mungkin membenci kita dan ingin segera memakan kita. Lalu bagaimana kita bisa menyingkirkan macan hitam dan mengevakuasi kota Zuyun? Tanya Huawu. Situ Yufan berkata kamu mundur dulu, aku akan menahan macan hitam sebentar, lalu aku akan menemuimu. Tidak, semua orang berkata serempak. Cuyun berkata petugas pertama, kami tidak boleh meninggalkanmu. Harimau hitam itu terlalu kuat, dan kamu tidak bisa melawannya sendirian. Apakah kamu tidak percaya dengan kekuatanku? Tidak mudah bagi macan hitam untuk menyakitiku. Aku tidak akan mengolok-olok hidupku sendiri. Huawu berkata dengan suara yang dalam tuan, meski begitu, kami masih mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi mari kita maju dan mundur bersama. Berangkat bersama, menurutmu itu mungkin? Situ Yufan tersenyum pahit. Harimau hitam mulai menyerang lagi. Serangan macan hitam begitu dahsyat sehingga meskipun 60 dari mereka mengandalkan formasi tiga bakat Hunyuan, mereka masih tidak mampu menahannya. Macan hitam berniat menjerat mereka, dan memang sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, memang sangat beresiko jika Situ Yufan menahan macan hitam sendirian. Kamu harus menuruti perintah dan segera mengungsi. Aku hanya bisa bertahan sebentar dan akan segera menemuimu, kata Situ Yufan dengan serius. Petugas pertama, berhati-hatilah dan jangan ambil risiko. Melihat ekspresi Situ Yufan, mereka langsung mengungsi tanpa membuang waktu lagi. Situ Yufan ditinggal sendirian menghadapi macan hitam. Situ Yufan mengabaikan macan hitam dan berteriak kalian para Ibel 15 terlalu kuat. Kami tidak akan bisa melawanmu. Kalian semua harus menerima takdir kalian. Faktanya, banyak orang yang melihat Situ Yufan dan yang lainnya berjuang menahan serangan macan hitam, dan mereka sudah berterima kasih kepada mereka. Seorang guru berkata dengan lantang yang mulia Situ Yufan, mohon segera pergi dan jangan dimakan oleh harimau hitam. Ayo kita semua lari demi hidup kita. Daripada dimakan macan hitam, kita mungkin punya kesempatan untuk segera keluar. 4 sekte besar abadi memberikan perhatian paling besar pada Situ Yufan dan yang lainnya, sehingga mereka menemukan bahwa bahkan pembentukan Situ Yufan dan lainnya tidak dapat menghentikan macan hitam. Wajah Xuan Ye menjadi sedikit jelek dan berkata harimau hitam ini terlalu kuat. Situ Yufan dan yang lainnya membentuk formasi. Serangan mereka tidak dapat menghentikan harimau hitam, dan pertahanan mereka tidak dapat menghentikan serangan harimau hitam. Yang mulia Xuan Ye, apakah maksud Anda kita harus segera keluar? Tanya Song Ke. Xuan Ye mengangguk dan berkata ya, tujuan kedatangan kita ke kota Zuyun adalah untuk menghadapi Situ Yufan dan yang lainnya, bukan untuk menghadapi monster. Sekarang monster tak tertandingi telah lahir, kita harus keluar secepatnya dan biarkan Situ Yufan dan yang lainnya bertarung melawan monster tak tertandingi. Tujuan kami juga tercapai. Ini ide yang bagus. Saat kita sampai di luar kota, kita tidak perlu terburu-buru pergi. Jika Situ Yufan dan yang lainnya ingin kabur dan melarikan diri, kita bisa mencegat dan menghabisi mereka. Kalian berdua layak menjadi sosok generasi muda yang luar biasa. Mereka sangat bijaksana. Huo Yan tersenyum dan berkata, saya setuju. Bukan 4 sekte abadi yang memimpin, tetapi saat orang-orang kuat dari 4 sekte abadi bergegas keluar kota, banyak orang bergegas keluar satu demi satu. Bagi mereka, monster tak berujung di luar kota tidak seseram harimau hitam. Menghadapi harimau hitam, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Jika mereka berjuang untuk keluar kota, peluang mereka untuk bertahan hidup masih sangat besar. Akibatnya, orang-orang dari segala penjuru di kota Zuyun mulai bergegas keluar dan bertarung sengit dengan Ibel 15 di luar kota. Master Kunlun dengan sengaja menanisir para master untuk menjerat harimau hitam, tetapi melihat sekeliling, hampir semua tim yang lebih kuat bergegas keluar, dan mayoritas dari mereka yang tinggal di kota adalah kultivator biasa yang kuat. Kultivator biasa yang kuat relatif lemah, dan sulit untuk mengatur tim. Terburu-buru keluar sama saja dengan kematian, jadi mereka memilih untuk tetap tinggal. Zhao Tianfang, orang kuat di alam Tianyuan Kunlun, berkata dengan lantang semua orang berkumpul sebanyak mungkin, dan kita mundur ke rumah tuan kota. Saya telah meminta bantuan Kunlun, dan bala bantuan akan segera tiba. Huawu dan yang lainnya tidak mengikuti kerumunan itu, melainkan menunggu Situ Yufan di kejauhan. Situ Yufan menghadapi macan hitam sendirian dengan ekspresi tenang. Menghadapi lawan yang kuat, kebanyakan orang merasa senang atau takut.
Situ Yufan berbeda. Dia lebih tenang dari siapapun saat ini. Hei Hu, kamu telah lahir, lebih baik pergi sekarang, jika tidak ketika Tuan dari Kunlun tiba, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Wah, tidak apa-apa kalau kamu tidak menyebut-nyebut tentang Kunlun. Saat aku menyebut-nyebut Kunlun, aku menjadi sangat marah. Kupikir saat itu, banyak penguasa Kunlun yang menjebakku di tempat yang mengerikan ini. Setelah sekian lama, aku tidak ingin membalas dendam setiap hari, kata Hu dingin. Situ Yufan tersenyum dan berkata, Hei Hu, saya bukan dari Kunlun, jadi tidak ada gunanya mencari saya. Nak, apakah kamu baru saja memasuki kesengsaraan guntur dan hampir membuatku gagal lolos dari kesengsaraan? Kamu tidak perlu berdalih, aku merasakan nafas guntur dan kekuatan kilat di dalam dirimu. Jelas kamu baru saja menyerap banyak guntur, dan kekuatan petir dan belum sepenuhnya menahannya, kata Hei Hu dingin. Situ Yufan tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia tersenyum Raja Ibel 15 Macan Hitam, demi kita melewati kesengsaraan bersama, bisakah kamu membiarkan aku pergi? Bagaimanapun, dia hanya ingin menunda waktu dan membiarkan Huawu dan yang lainnya menjauh. Melihat Huawu dan yang lainnya berhenti, dia sangat cemas kalian, cepatlah. Pergilah bersama semuanya, aku akan segera mencarimu. Dia hampir berteriak, Huawu dan yang lainnya tahu bahwa Situ Yufan sedang cemas. Sebaiknya kita mundur, jika tidak, tetap di sini akan membebani pemimpin, kata Huawu. Benar, macan hitam bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Lebih mudah untuk melarikan diri jika pemimpinnya sendirian. Kami akan segera berangkat dan mengimbangi sekelompok besar orang. Mereka pergi dengan cepat. Melihat Huawu dan yang lainnya pergi, Situ Yufan akhirnya merasa lega. Dia bisa berkonsentrasi menghadapi macan hitam tanpa gangguan apapun. Macan hitam tidak terburu-buru mengambil tindakan dan jelas tertarik pada Situ Yufan. Nak, jika kamu bersedia menjadi bawahan Raja Ibel 15 ini, aku pasti akan melepaskanmu dan temanmu, kata macan hitam. Situ Yufan tersenyum dan berkata, kamu hanyalah Ibel 15, mengapa aku harus menyerah padamu? Jadi bagaimana dengan Ibel 15? Dunia ini menghargai kekuatan. Saya adalah orang kuat di alam Yuan ilahi, dan kekuatan saya jauh di atas kekuatan Anda. Jika Anda tidak tunduk kepada saya, Anda hanya akan mati, dengan dingin. Harimau hitam, sudah berapa lama kamu berlatih? Sudah berapa lama aku berlatih? Selama kamu memberiku waktu beberapa tahun, aku pasti bisa menyusulmu, kata Situ Yufan. Black Tiger mencibir, hehe, kamu benar, kamu memang sangat berbakat. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Aku suka menghabisi orang paling berbakat di dunia. Tidak mudah menghabisiku. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat Huawu dan yang lainnya pergi, Situ Yufan terlalu malas untuk melawan macan hitam dan melarikan diri. Macan hitam berkata dengan dingin di depanku, kamu masih ingin melarikan diri. Itu hanya mimpi. Harimau hitam itu meraung, terbang ke depan dan terbang di atas kepala Situ Yufan, menghalangi bagian depan Situ Yufan. Nak, biarkan aku makan dan penderitaanmu akan berkurang. Kata macan hitam keras. Silakan bermimpi. Situ Yufan menggunakan Sword Flying Immortal untuk mengendalikan pedang naga api dan terbang dengan cepat. Kembalilah padaku. Harimau hitam itu menyemburkan aliran energi hitam dan berubah menjadi tali hitam, langsung menjerat Situ Yufan. Situ Yufan terbang dengan keras, namun terus-menerus ditarik kembali. Macan hitam membuka mulutnya lebar-lebar, dan bau darah keluar. Situ Yufan dapat melihat dengan jelas bahwa jika dia terus mundur, dia akan langsung jatuh ke mulut harimau hitam. Meski kekuatannya luar biasa, ia tidak bisa dibandingkan dengan macan hitam. Dia telah mencoba yang terbaik, tapi masih ditarik perlahan ke arah macan hitam. Situ Yufan tidak terlalu peduli lagi dan mengaktifkan Mutiara Dewa Sihir untuk membiarkan kristal ajaib di Mutiara Dewa Sihir diam-diam menelan energi hitam. Kristal ajaib dapat menelan semua kekuatan Ibel 15, dan kekuatan Ibel 15 juga merupakan tonik yang sangat baik untuk kristal ajaib. Kristal ajaib itu menelan dengan sangat cepat, menelan energi hitam yang mengelilingi Situ Yufan dalam sekejap. Tanpa energi hitam yang mengelilinginya, Situ Yufan melepaskan diri dari kekangan dan melarikan diri dengan cepat. Macan hitam jelas sedikit terkejut. Ketika dia tenang, dia menemukan bahwa Situ Yufan telah terbang ribuan meter jauhnya. Nak, kamu telah membangkitkan minatku. Dengan kultivasi tahap awalmu di alam Tianyuan, kamu benar-benar dapat menahan kesengsaraan guntur. Karena alasan ini saja, aku tidak bisa membiarkanmu hidup, kata macan hitam dengan keras. Harimau hitam itu mulai berlari, tanah berguncang, dan momentumnya sangat mencengangkan. Banyak rumah dihancurkan oleh harimau hitam, tidak mampu menghentikannya. Melihat harimau hitam semakin dekat, Situ Yufan mengaktifkan pedang naga api dengan seluruh kekuatannya. Pedang terbang Flying Immortal digunakan secara ekstrim, dan kecepatannya juga mencapai ekstrim. Dia bergegas dengan kecepatan penuh untuk bergabung dengan sekelompok besar orang.
Dengan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu menghentikan macan hitam. Dengan banyaknya orang kuat, setidaknya ada secercah harapan. Saat ini, dia hanya berharap si Jue bisa tiba secepatnya. Mungkin hanya kedatangan si Jue yang bisa menangani macan hitam. Tidak lama kemudian, si Tu Yufan terbang menuju rumah tuan kota. Zhao Tian dengan lantang berkata si Tu Yufan, cepat masuk. Mereka menutup formasi rumah tuan kota dan mengizinkan si Tu Yufan masuk. Si Tu Yufan mengendalikan pedang naga api, terbang langsung ke dalam, dan berkata dengan keras cepat dan aktifkan formasi. Kota Zuyun telah dikepung oleh Ibel 15, jadi setelah Tuan Kunlun tiba, mereka membentuk formasi besar di rumah tuan kota untuk berjaga-jaga, tapi tanpa diduga itu berguna. Ketika si Tu Yufan masuk, macan hitam sudah mengejarnya tidak jauh dari rumah tuan kota. Zhao Tianfang dengan cepat membuka formasi dan berkata dengan keras semua orang mengirimkan energi ke formasi. Kita tidak bisa membiarkan harimau hitam menghancurkan formasi. Ada banyak orang kuat yang melarikan diri ke istana tuan kota. Orang-orang ini bahkan lebih gugup daripada Zhao Tianfang. Mereka tahu betul bahwa sekali formasi itu rusak, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Macan hitam tiba di depan rumah tuan kota dan tidak segera melancarkan serangan sengit. Ho-ho macan hitam meraung, suaranya mencapai langit. Ketika si Tu Yufan mendengar suara gemuruh, ekspresinya sedikit berubah tidak, harimau hitam sedang memanggil Ibel 15. Beberapa orang kuat di kota Zuyun bergegas keluar kota, dan beberapa orang kuat memasuki rumah tuan kota. Tidak ada orang kuat di tembok kota yang bisa menghentikan Ibel 15 itu. Ketika Ibel 15 itu mendengar panggilan harimau hitam, dia pasti akan masuk ke kota Zuyun terlepas dari manusia kuat di luar. Benar saja, sesaat kemudian, sejumlah besar setan memasuki kota Zuyun, mengamuk dan menyebabkan kerusakan parah di kota Zuyun. Tidak butuh waktu lama bagi Ibel 15 untuk mengepung rumah tuan kota. Aum, macan hitam meraung, dan Ibel 15 itu melancarkan serangan sengit ke rumah tuan kota. Harimau hitam ini sangat cerdas sehingga dia membiarkan Ibel 15 di luar kota memakan kekuatan spiritual kita. Setelah formasi rusak, kita mungkin tidak dapat menghentikan harimau hitam itu. Zhao Tianfang berkata si Tu Yufan, kalian yang 60 tidak boleh menyia-nyiakan kekuatan spiritual kalian. Setelah formasi rusak, setidaknya kalian dapat menahan macan hitam sejenak. Oke, si Tu Yufan mengetahui keseriusan masalah ini dan langsung setuju. Si Tu Yufan memanggil Hua Wu dan yang lainnya dan menemukan tempat yang lebih bersih untuk mulai berlatih dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Di antara orang-orang kuat yang hadir, hanya kekuatan gabungan mereka yang dapat menghentikan macan hitam sejenak. Mereka perlu mempertahankan kekuatan dan mempertahankan kondisi puncaknya. Semua orang setuju dengan pendekatan Zhao Tianfang tanpa keluhan apapun. Bum-bum, setan menyerang dengan ganas, dan formasi rumah tuan kota segera menjadi tidak mampu menahannya. Rumah tuan kota berguncang hebat, dan banyak orang terluka. Sudah berakhir, formasinya akan segera dipatahkan. Begitu formasinya rusak, kita semua akan mati. Sungguh tidak terduga kami akan mati di kota Zuyun. Aku tidak ingin mati, apalagi aku tidak ingin dimakan setan. Zhao Tianfang melihat banyak orang kehilangan semangat juangnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Si Tu Yufan dengan cepat berkata semuanya, mohon tunggu sebentar. Saya telah menghubungi si Tu Ling dari Kunlun, saudara perempuan saya. Dia dapat menghubungi senior si Jue secara langsung. Saya yakin senior si Jue telah tiba. Mari kita tunggu sebentar. Di sana adalah harapan untuk bertahan hidup. Zhao Tianfang berkata si Tu Yufan benar. Saya juga telah menghubungi Kunlun. Bala bantuan akan segera tiba. Jangan menyerah. Bahkan jika Anda mati, Anda harus menggunakan upaya terakhir Anda. Si Tu Yufan berjalan ke arah Zhao Tianfang dan bertanya, Senior, apakah Anda ingin kami membantu? Jika formasi rusak, kami tidak akan bisa bertahan lama, jadi sebaiknya formasi bisa bertahan lebih lama lagi. Si Tu Yufan, kudengar kamu pandai mengatur formasi, benarkah? Zhao Tianfang bertanya. Tidak buruk. Oke, segera siapkan formasimu dan siapkan beberapa formasi lagi. Formasi besar ini tidak bisa bertahan lagi. Kita juga bisa mundur ke formasi berikutnya, setidaknya kita bisa mendukungnya lebih lama lagi. Iya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Si Tu Yufan segera memanggil orang-orang di tim yang telah membantunya mengatur formasi dan mulai mengatur formasi. Dia bertanggung jawab atas panduannya, dan orang lain bertanggung jawab atas tata letaknya, yang membuat kecepatannya jauh lebih cepat. Karena ada ribuan orang kuat berkumpul di rumah tuan kota, formasinya tidak boleh terlalu kecil, jika tidak maka tidak akan mampu menampung begitu banyak orang kuat. Si Tu Yufan dan yang lainnya sering mengatur formasi pada saat-saat kritis, dan mereka mengatur formasi dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah membentuk formasi besar, yang hanya sedikit lebih kecil dari formasi saat ini di istana tuan kota. Agar formasi dapat bertahan lebih lama, si Tu Yufan mengeluarkan banyak batu spiritual sebagai dasar formasi.
Mereka baru saja menyiapkan formasi, tetapi formasi luar sudah runtuh, dan mereka yang memberikan kekuatan spiritual ke formasi tersebut mengertakkan gigi dan berjuang untuk menopangnya. Semuanya mundur ke dalam formasi yang telah saya atur, kata Si Tu Yufan keras. Di luar kota Zuyun, sebagian besar Ibel 15 memasuki kota, dan tekanan pada orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tiba-tiba menurun. Xuan Ye tersenyum dan berkata harimau hitam memanggil Ibel 15 untuk memasuki kota. Tampaknya Si Tu Yufan dan yang lainnya dalam bahaya. Song Ke berkata 4 sekte abadi kami harus menjaga 4 sisi kota Zuyun untuk mencegah pecahnya Si Tu Yufan dan yang lainnya. Setelah Si Tu Yufan dan yang lainnya ditemukan, kami akan segera mengirimkan sinyal suar. Benar, Si Tu Yufan dan yang lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka masih mungkin untuk kabur dan melarikan diri, kata Tuo Basan. Xuan Ye mengangguk dan berkata oke, mari kita jaga masing-masing 4 gerbang kota, menunggu untuk menghajar guk-guk-guk-guk yang tenggelam. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi berpencar dan menjaga 4 gerbang kota besar. Mereka hanya ingin berurusan dengan Si Tu Yufan dan lainnya, dan tidak peduli dengan kehidupan banyak orang di kota Zuyun. Untungnya, sebagian besar masyarakat biasa di kota Zuyun dievakuasi. Jika tidak, ketika macan hitam lahir, kita tidak tahu berapa banyak orang biasa yang akan mati. Di rumah tuan kota, semua orang mundur ke dalam formasi yang diatur oleh Si Tu Yufan. Karena formasi itu sendiri mengandung sejumlah kekuatan spiritual, semua orang merasa jauh lebih santai. Tidak ada yang mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi besar di luar, dan formasi itu hancur dalam sekejap. Ho ho, macan hitam meraung 2 kali. Setan-setan itu sangat bersemangat dan bergegas masuk, hanya untuk mengenai perisai. Melihat para pembudidaya manusia bersembunyi di dalam formasi lagi, macan hitam sangat marah hingga dia meraung ho ho ho. Setan-setan lain tidak peduli dan melancarkan serangan sengit satu demi satu. Zhao Tianfang mengatur agar yang terluka untuk beristirahat, sementara yang lain terus memberikan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Karena Si Tu Yufan menempatkan banyak batu roh saat menyiapkan formasi, mereka harus menghemat banyak tenaga. Si Tu Yufan dan yang lainnya terus membentuk formasi besar di dalam. Dia tidak tahu sampai kapan formasi ini bisa bertahan, jadi dia harus bersiap sejak dini. Gemuruh. Si Tu Yufan berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan pergerakan di luar dan berkonsentrasi mengarahkan anak buahnya untuk mengatur formasi. Agar formasinya bertahan lebih lama, dia bahkan mengeluarkan batu spiritual bermutu tinggi sebagai dasar formasi. Batu spiritual kelas atas sangatlah berharga dan nilainya tak terukur. Namun demi bertahan hidup, Si Tu Yufan tak segan-segan membayar berapapun harganya. Pertama-tama, batu spiritual bermutu tinggi terlalu berharga. Berapa banyak batu spiritual bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk formasi besar? Si Tu Yufan berkata kami tidak terlalu peduli lagi. Kami harus bertahan sampai senior Si Jue tiba, jika tidak, akan sulit bagi kami untuk melarikan diri. Selain itu, saya yakin orang kuat dari 4 sekte utama abadi sedang menunggu kita di luar. Bahkan jika kita kabur, masih ada bahaya. Pertama, kenapa kita tidak bersembunyi di pagoda? Tanya Chen Hong. Si Tu Yufan berkata harimau hitam adalah orang yang kuat di alam asal ilahi. Kami tidak tahu banyak tentang orang-orang kuat di alam asal ilahi. Jika orang kuat di alam asal ilahi dapat menemukan pagoda, bukankah kita semua jatuh ke tangan macan hitam? Kalau begitu, akan lebih merepotkan. Sungguh tidak terduga bahwa kami tidak takut pada ratusan orang kuat dari 4 sekte utama abadi, tetapi kami ditakuti oleh Ibel 15 harimau hitam. Harimau hitam terlalu kuat. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Si Tu Yufan menghela nafas saya tidak tahu kapan saya akan sekuat macan hitam. Yang pertama, dengan bakat dan kecepatan latihanmu, mungkin kamu bisa mengalahkan macan hitam dalam beberapa tahun. Benar, Ketua, Anda masih sangat muda dan Anda sudah menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Mungkin tidak perlu waktu beberapa tahun untuk mencapai alam ilahi. Selama Anda menjadi orang kuat di alam ilahi, Ketua, macan hitam tidak akan pernah menjadi lawanmu. Kata Chu Yun. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata saya tahu, tapi kita harus melewati level ini terlebih dahulu. Macan hitam belum bergerak apapun. Begitu dia bergabung dalam pertempuran, formasi yang telah kita bentuk mungkin tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Begitu dia selesai berbicara, macan hitam benar-benar bergabung dalam pertempuran dan melancarkan serangan terhadap formasi. Setan lain juga bekerja sama dengan macan hitam dan melancarkan serangan sengit pada saat yang bersamaan. Boom-boom. Formasi itu tiba-tiba tidak mampu menahannya dan mulai bergetar hebat. Kekuatan serangan harimau hitam sebenarnya sebanding dengan ratusan monster, dan bahkan lebih mendominasi. Melihat harimau hitam menyerang formasi, wajah semua orang berubah. Situasinya tidak bagus. Daya ledak macan hitam terlalu kuat. Berapa lama kita bisa mempertahankannya? Kapan bala bantuan akan tiba?
Hal yang paling dibenci adalah orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri demi nyawa mereka sendiri dan meninggalkan nyawa begitu banyak orang di kota Zuyun. 4 sekte besar abadi tidak layak disebut sekte bergengsi, terutama sekte Tianji. Sebagai pemimpin dari 4 sekte besar abadi, mereka begitu rakus hidup dan takut mati. Kuil Shaolin lebih baik. Jika Situ Yufan jika kita tidak memimpin orang-orang kuat di kuil Shaolin untuk mencegat harimau hitam itu sejenak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bersembunyi di rumah Tuan Kota. Ya, dikatakan bahwa ketika kuil Shaolin menjadi kepala dari 9 sekte abadi, ia memiliki hati terhadap dunia dan tak tertandingi dalam kebajikan dan kebenaran. Namun, sekte Tianji berpura-pura menjadi misterius dan tidak pernah melakukan apapun untuk itu. Tiongkok Timur. Mendengar diskusi tersebut, Situ Yufan merasa ada gunanya melawan macan hitam. Kuil Shaolin hanya ingin meningkatkan reputasinya dan juga menyerang 4 sekte utama abadi. Itu hanya menghabisi 2 burung dengan 1 batu. Namun, itu memang terlalu berisiko. Jika si Jue tidak bisa tiba tepat waktu, dia tidak bisa memprediksi bahaya apa yang akan mereka hadapi. Situ Yufan tidak terlalu khawatir, dia terus mengatur formasi dan melakukan persiapan sekuat tenaga, menunda banyak waktu. Ledakan. Dengan suara keras, Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan formasi lainnya. Basis formasi selanjutnya adalah batu spiritual bermutu tinggi, yang jauh lebih defensif dibandingkan formasi sebelumnya. Situ Yufan hanya bisa berharap formasi ini bisa bertahan lebih lama lagi, sehingga ia punya waktu untuk mengerahkan lebih banyak formasi. Zhao Tianfang berkata Situ Yufan, tidak perlu melanjutkan pengaturan formasi. Sebagian besar energi spiritual kita telah dikonsumsi. Formasi besar terakhir telah rusak, dan kita tidak lagi dapat mengirimkan energi spiritual ke formasi. Ekspresi Situ Yufan sedikit berubah dan dia berkata, kami masih memiliki ratusan orang kuat di kuil Shaolin, jadi kami harus bisa bertahan untuk sementara waktu. Benarkah? Kata Zhao Tianfang dengan penuh semangat. Situ Yufan mengangguk dan berkata ayo lakukan ini. Saya akan meminta mereka segera keluar dan membiarkan mereka mendukung Anda untuk sementara. Anda semua menggunakan batu roh untuk memulihkan kultivasi Anda. Dengan bergiliran dan istirahat seperti ini, Anda harus dapat mendukung mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lakukan seperti ini. Zhao Tianfang berkata dengan penuh syukur Situ Yufan, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Jika kita semua bisa selamat, saya akan berterima kasih banyak. Kami juga berusaha melindungi diri kami sendiri, jadi tentu saja kami akan berusaha sekuat tenaga, kata Situ Yufan dengan tenang. Dia segera menghubungi Yulong dan memintanya untuk melepaskan semua orang kuat baru yang direkrut oleh kuil Shaolin, serta orang kuat yang direkrut sebelumnya. Namun, agar tidak memperlihatkan kekuatan penuh mereka, orang-orang kuat yang baru saja menerobos ke alam Tianyuan tetap tinggal di pagoda. Bagaimanapun, lusinan orang kuat lainnya akan berdampak kecil pada situasi pertempuran. Dia tidak bermaksud untuk membiarkan 18 Arhat, Yang Yi dan yang lainnya keluar sampai saat kritis dalam hidup dan mati. Ada juga beberapa orang kuat yang menerobos kemacetan dan tetap berada di pagoda. Meski begitu, Situ Yufan tiba-tiba memiliki lebih dari 800 orang kuat di sekelilingnya. Di antara mereka, ada beberapa orang kuat di alam Yuan Bumi, yang mengejutkan Zhao Tianfang dan yang lainnya. Situ Yufan, saya benar-benar tidak percaya ada begitu banyak orang kuat di kuil Shaolin Anda. Zhao Tianfang berkata dengan heran ngomong-ngomong, kenapa Anda tidak melihat Yang Yi, Yulong, Mu Yingsui, 18 Arhat dan lain-lain. Situ Yufan tersenyum dan berkata Yang Yi dan yang lainnya berada dalam titik kritis pengasingan dan tidak dapat keluar untuk membantu. Adapun orang-orang kuat ini, kebanyakan dari mereka adalah kultivator kasual kuat yang baru direkrut di kota Zuyun. Setiap orang berada dalam posisi untuk memberikan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Orang-orang kuat di sekitarnya berpencar, meletakkan tangan mereka di atas perisai, dan mulai mengirimkan kekuatan spiritual. Setan itu dengan cepat berada di posisinya dan serangan dimulai. Sisi bertahan menghabiskan banyak uang, dan pihak menyerang menghabiskan banyak uang, sehingga Ibel 15 telah mengganti kelompok baru, jika tidak, Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan punya cukup waktu untuk menggantikan mereka. Zhao Tianfang dan yang lainnya mengambil batu roh di tangan mereka dan mulai memulihkan budidaya mereka, mereka yang memiliki obat mujarab mengeluarkan obat mujarab dan mengambilnya untuk memulihkan budidaya mereka lebih cepat. Situ Yufan mengkonsumsi banyak batu spiritual untuk mengatur formasi, dan dia tidak dapat memberikan batu spiritual kepada orang lain. Namun, Zhao Tianfang dan yang lainnya menyediakan batu spiritual untuk para kultivator biasa yang kuat yang tidak memiliki batu spiritual, sehingga setiap orang dapat dengan cepat memulihkan kultivasi mereka. Situ Yufan dan 60 ahli rilem bumi Yuan lainnya masih belum mengambil tindakan. Jika seluruh formasi rusak, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu.
Apalagi mereka masih harus terus mengatur formasinya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Sebaliknya, mereka sangat sibuk, namun tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Seiring berjalannya waktu, macan hitam secara pribadi menyerang formasi tersebut. Meskipun basis formasi terbuat dari batu spiritual bermutu tinggi, itu hanya bertahan lebih dari 1 jam. Tanpa energi yang disediakan oleh batu spiritual bermutu tinggi, orang-orang kuat di kuil Shaolin segera merasa bahwa mereka tidak tahan lagi, dan beberapa orang kuat di alam Danyuan segera mulai muntah darah. Melihat ini, Situ Yufan dengan cepat berkata dengan lantang semuanya mundur ke formasi berikutnya. Yang terluka dievakuasi terlebih dahulu, dan mereka yang berada di alam elemen tanah dievakuasi terakhir. Segera setelah mereka mundur ke formasi berikutnya, formasi di luar dihancurkan. Manusia orang pembawa sial, mereka sebenarnya punya formasi. Raung macan hitam. Ho-Ho macan hitam terus memanggil Ibel 15 dan membiarkan mereka menyerang formasi. Dia memutuskan untuk menghancurkan Situ Yufan dan lainnya, jadi dia terlibat dengan mereka dan bahkan mengabaikan orang-orang kuat yang melarikan diri dari kota. Ketika orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi melihat Ibel 15 memasuki kota Zuyun secara berkelompok, mereka semua tersenyum gembira. Tuan, Situ Yufan dan yang lainnya kali ini dikutuk. Tidak hanya ada harimau hitam dengan budidaya alam Shenyuan, tetapi ada juga sejumlah besar setan. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Song Ke berkata dengan suara yang dalam setiap orang tidak boleh gegabah. Situ Yufan dan yang lainnya lolos dari kematian beberapa kali, dan kekuatan serta keberuntungan sangat diperlukan. Saya khawatir macan hitam tidak akan mampu menghabisi mereka. Tuan, jika Situ Yufan dan yang lainnya melarikan diri, haruskah kita memberitahu 3 orang kuat lainnya dari Sekte Abadi? Song Ke berkata dengan suara yang dalam itu tergantung situasinya. Jika Situ Yufan dibiarkan dengan pasukan yang kalah, apakah kita perlu memberitahu 3 sekte besar abadi lainnya? Tuan muda itu bijaksana, saya sangat ingin melihat situasi di kota Zuyun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dimakan macan hitam. Apakah Situ Yufan dan yang lainnya sudah mati? Tuan muda, macan hitam adalah orang kuat di alam asal ilahi. Bahkan jika Situ Yufan memiliki kultivasi yang baik dan telah mencapai tahap awal alam Tianyuan, dia tidak dapat menahan serangan ganas macan hitam. Sebelumnya, Situ Yufan memimpin total 60 orang kuat di bawahnya untuk dilawan. Bahkan jika harimau hitam tidak bisa melawannya, diperkirakan harimau hitam itu menghancurkan laku dan menyapu bersih orang-orang kuat di kota Zuyun. Saya sangat berharap Situ Yufan dan yang lainnya mati di dalam, dan kami pergi untuk membersihkan medan perang. Xuan Ye tampak penuh harapan. Banyak orang kuat melihat Ibel 15 memasuki kota dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan kota Zuyun dan berjalan sejauh yang mereka inginkan. Tetapi ada juga beberapa orang kuat yang tetap tinggal. Mereka tahu betul bahwa ketika harimau hitam mengamuk di kota Zuyun, akan ada harta karun di mana-mana. Mereka ingin menunggu Ibel 15 bubar, membersihkan medan perang, dan menghasilkan banyak uang. Ada banyak orang kuat yang memiliki pemikiran seperti itu, dan mereka semua cukup berani. Ada juga sebagian orang kuat yang tidak pernah melupakan pagoda Situ Yufan dan lainnya, sehingga mereka tetap berada di luar dan menunggu kesempatan. Dan di kota Zuyun, Ibel 15 yang tak ada habisnya telah berkumpul. Kecuali orang-orang kuat yang terjebak di istana tuan kota, semua pembudidaya di tempat lain di kota Zuyun diracuni oleh Ibel 15. Jumlah orang di bawah Situ Yufan terlalu kecil, dan kebanyakan dari mereka telah menghabiskan kekuatan spiritualnya dalam 2 formasi besar berturut-turut. Zhao Tianfang dan yang lainnya beristirahat sebentar, dan tingkat kultivasi mereka pulih menjadi sekitar 87%. Kemudian mereka menggantikan orang-orang dari kuil Shaolin dan terus mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Tentu saja formasi yang dibuat oleh Situ Yufan telah dipaksakan menjadi beberapa formasi. Baik itu Ibel 15 atau manusia, konsumsinya sangat tinggi, tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Zhao Tianfang melihat dengan matanya sendiri bahwa Situ Yufan mengeluarkan batu spiritual bermutu tinggi untuk membentuk formasi, dan sangat mengaguminya. Situ Yufan, terima kasih banyak untuk kali ini. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, saya akan melaporkannya kepada manajemen senior dan meminta mereka memberi Anda sejumlah kompensasi. Tidak perlu. Saya cukup beruntung mendapatkan bimbingan dari senior Si Jue dan senjata yang dia sempurnakan secara pribadi. Saya belum mengatakan apa-apa. Selain itu, saya melindungi diri saya sendiri, dan tentu saja saya harus membayar sejumlah harga. Kata Yufan dengan tenang. Zhao Tianfang mengangguk dan berkata kamu layak menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda. Memang lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Macan hitam berhasil menerobos beberapa formasi besar secara berturut-turut, namun ternyata masih ada formasi besar di dalamnya, dan tidak ditemukan jejak manusia, apalagi Situ Yufan. Dia sangat marah hingga dia meraung berulang kali ho ho ho. Setelah meraung,
Macan hitam berkata dengan keras, kamu manusia kecil, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah. Harimau hitam, kamu adalah orang yang kuat di alam asal ilahi, apakah kamu malu bertarung dengan kami? Situ Yufan berkata dengan keras, saya menyarankan kamu untuk pergi secepat mungkin, akhirnya keluar dari masalah, dan jangan mati di sini. Nak, kamu ingin menakutiku. Aku, Raja Ibel 15 Macan Hitam, tidak takut. Zhao Tianfang berseru, apakah harimau hitam itu disebut Raja Ibel 15 Macan Hitam? Pernahkah kamu mendengarnya? Dari mana asalnya? Situ Yufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Ibel 15 Macan Hitam sangat terkenal ratusan tahun yang lalu dan menyebabkan banyak kerusakan di wilayah barat. Pada saat itu, kami di Kunlun mengirim lusinan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan untuk menjebak Raja Ibel 15 Macan Hitam. Itu terlalu berlebihan, waktu telah berlalu. Setelah sekian lama, semua orang lupa bahwa Raja Ibel 15 Macan Hitam terjebak di kota Zuyun, kata Zhao Tianfang. Saya menduga amukan Ibel 15 ini direncanakan dengan hati-hati oleh Ibel 15. Sekte 5 racun ingin menggunakan Ibel 15 tersebut, jadi Ibel 15 tersebut menggunakan Sekte 5 racun. Zhao Tianfang berkata dengan dingin, sepertinya kita harus mengambil tindakan untuk membersihkan wilayah barat. Benar, 5 sekte racun itu seperti paku dan harus dicabut, jika tidak akan ada masalah di masa depan. Situ Yufan mengangguk. Rumbel macan hitam menjadi marah dan menyerang formasi itu dengan lebih panik. Ups, formasinya tidak akan bisa bertahan lagi. Sial, energi spiritual semua orang akhirnya pulih menjadi 7 atau 8 poin, dan diperkirakan akan segera habis. Zhao Tianfang berkata dengan depresi. Situ Yufan berkata, kami tidak punya pilihan lain selain berusaha sebaik mungkin untuk bertahan. Ada aliran monster yang terus-menerus, dan kita berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika ini terus berlanjut, banyak orang akan pingsan. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak punya pilihan selain melawan Ibel 15 itu sampai akhir. Awalnya, dia bisa membiarkan semua orang memasuki pagoda untuk berlatih, yang akan membantu memulihkan kekuatan mereka. Namun, jika keajaiban pagoda tersebut bocor, diperkirakan mereka akan mendapat lebih banyak masalah dan tidak akan bisa hidup damai di kemudian hari. Pada akhirnya, dia melepaskan gagasan untuk membiarkan semua orang memasuki pagoda untuk berlatih. Keajaiban pagoda tidak boleh diketahui orang luar. Seiring berjalannya waktu, Situ Yufan menemukan bahwa ia tidak dapat lagi melanjutkan pengaturan formasi, karena ruang yang semakin mengecil. Jika ia terus mengatur formasi, formasi besar tersebut tidak dapat lagi menampung orang-orang yang hadir. Ada apa? Masih ada satu formasi besar terakhir. Tidak mungkin menyusun formasi lagi. Situ Yufan menghela nafas. Zhao Tianfang berkata, Situ Yufan, kamu telah melakukan yang terbaik, dan kami serahkan saja pada takdir. Benar, pada akhirnya kita harus berusaha semaksimal mungkin, kata Situ Yufan. Zhao Tianfang berkata, Situ Yufan, orang-orangmu baru saja mundur dan kekuatan spiritual mereka telah habis. Biarkan mereka bersembunyi di pagoda. Jika mereka tetap di luar, mereka akan mati. Tidak apa-apa, Situ Yufan melepaskan lebih dari 800 orang kuat, hampir semuanya terluka, dan kekuatan spiritual mereka habis, sehingga tidak akan berpengaruh jika dibiarkan di luar. Saat ini, hanya Situ Yufan dan 60 orang lainnya yang memiliki energi spiritual yang cukup untuk bertarung. Zhao Tianfang dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka baru saja beristirahat, dan kekuatan spiritual mereka belum pulih hingga 50%, jadi efektivitas tempur mereka sangat terbatas. Terlebih lagi, setelah formasi besar terakhir dilakukan, energi spiritual mereka mungkin akan habis, membuat mereka pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Situ Yufan dan lainnya telah menjadi pilihan terakhir setiap orang. Berapa lama mereka bisa melawan macan hitam menentukan berapa lama setiap orang bisa bertahan. Tidak lama setelah Zhao Tianfang dan yang lainnya mundur ke formasi besar terakhir, para Ibel 15 juga mengerahkan kembali pasukan mereka dan menggantikan mereka dengan sekelompok pasukan baru. Raung, macan hitam memberi perintah, dan semua Ibel 15 mulai menyerang formasi dengan ganas. Sejak macan hitam bergabung dalam pertempuran, dia belum beristirahat dan terus menyerang formasi, tetapi kekuatan spiritualnya masih sangat melimpah. Situ Yufan tahu bahwa macan hitam mungkin mewaspadainya, itulah sebabnya dia menghabiskan waktu lama di sini. Bagi para Ibel 15, mereka tentu tidak ingin seorang jenius tiada taraf seperti Situ Yufan muncul di diri manusia. Sekali ditemui, seorang jenius yang tiada taranya tidak boleh dibiarkan tumbuh. Ledakan, batu spiritual bermutu tinggi di dasar formasi dengan cepat berubah menjadi bubuk, karena formasi terus menyusutkan cakupannya, dan basis formasi membutuhkan lebih sedikit batu spiritual. Selain itu, kekuatan spiritual setiap orang tidak dapat bertahan lagi, sehingga waktu dukungan formasi dipersingkat. Situ Yufan, sepertinya formasi terakhir tidak akan bertahan lama. Kamu harus siap bertarung. Kami memang dikalahkan oleh macan hitam.
Temukan kesempatan untuk melarikan diri. Saya yakin tidak ada yang akan menyalahkanmu. Zhao Tianfang berbicara dengan keras. Banyak orang menjawab ya, kita tidak bisa mati semua di sini. Jika Anda punya kesempatan, lari saja. Publikasikan juga apa yang terjadi hari ini dan biarkan dunia melihat wajah orang-orang kuat dari 4 sekte abadi. Situ Yufan, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan bergabung dengan kuil Shaolin. Awalnya, aku tidak suka dikekang, tapi kamu membuatku terkesan. Aku rela kehilangan kebebasanku, kata alam Yuan Bumi dengan lantang. Banyak kultivator biasa yang kuat mengungkapkan harapan mereka untuk tetap hidup dan menjadi sesama murid Situ Yufan dan yang lainnya. Kali ini macan hitam lahir, penampilan Situ Yufan dan lainnya berhasil mendapatkan rasa hormat dari semua yang hadir. Kecuali para Master Kunlun, sebagian besar orang kuat yang hadir adalah kultivator biasa. Mereka yang memiliki kekuatan untuk bergegas keluar hampir semuanya bertempur di luar kota bersama dengan orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Faktanya, jika 4 sekte besar abadi tidak memimpin dalam melarikan diri, begitu banyak orang kuat yang berkumpul di kota Zuyun akan mampu melawan macan hitam yang kuat. Sangat disayangkan bahwa orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi meninggalkan kota Zuyun lebih awal karena kepentingan egois mereka sendiri dan tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Mereka hanya ingin menghabisi orang dengan pisau pinjaman dan menggunakan kekuatan macan hitam untuk menghadapi Situ Yufan dan lainnya. Jika mereka tinggal di kota Zuyun, mereka pasti akan bergabung dengan Situ Yufan dan lainnya untuk menghadapi macan hitam. Faktanya, 4 sekte besar abadi secara tidak langsung membantu Situ Yufan dan yang lainnya, mencapai prestise tertinggi dan reputasi baik mereka. Selama Situ Yufan dan yang lainnya dapat meninggalkan kota Zuyun hidup-hidup kali ini, pasti akan lebih mudah untuk merekrut orang-orang kuat di masa depan. Terlebih lagi, ketika mereka bertarung melawan 4 sekte besar abadi, pasti ada banyak orang yang mendukung mereka, dan ini bukan lagi situasi sepihak. Situ Yufan sangat gembira saat melihat semua orang memiliki kesan yang baik terhadap kuil Shaolin. Terima kasih semuanya, terima kasih telah menghormati kami. Jangan khawatir, selama kami tidak mati, kami akan melakukan yang terbaik untuk melawan macan hitam dan memberikan semua orang kesempatan untuk bertahan hidup, kata Situ Yufan penuh terima kasih. Situ Yufan, Raja Ibel 15 macan hitam awalnya jauh lebih kuat daripada Ibel 15 dengan level yang sama. Sekarang dia telah menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam asal ilahi, dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Kamu pasti begitu hati-hati nanti, kata Zhao Tianfang. Situ Yufan mengangguk dan berkata saya mengerti bahwa kita hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan kita, berharap dapat mempertahankannya sampai senior si Jue tiba. Boom boom, serangan Ibel 15 menjadi semakin ganas, dan semua orang tidak dapat lagi berbicara, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengirimkan kekuatan spiritual ke perisai. Situ Yufan dan yang lainnya pun mulai berlatih dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Macan hitam begitu gigih sehingga Situ Yufan tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Si Jue tidak tahu kapan dia bisa tiba, dan tidak realistis untuk mengandalkan si Jue. Daripada mengandalkan si Jue, lebih baik cari jalan sendiri dan tunda sebentar. Situ Yufan tidak memiliki harapan berlebihan untuk menghabisi harimau hitam itu. Pikirannya berlari dengan kecepatan tinggi, hanya mencoba menemukan cara yang baik pada saat ini untuk memblokir harimau hitam untuk sementara waktu. Situ Yufan meninjau kembali harta karun yang telah ia kuasai dan keterampilan seni bela diri yang telah ia pelajari, dan memikirkannya dengan cermat. Hanya saja macan hitam itu terlalu kuat. Sungguh memusingkan menghadapi macan hitam. Dengan kecerdasan Situ Yufan, dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik dalam waktu singkat. Dia mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya terdiam. Kursi pertama, jangan ganggu pemimpinnya. Biarkan pemimpin memikirkan bagaimana menghadapi musuh. Mereka secara sadar melindungi Situ Yufan untuk menghindari kecelakaan. Situ Yufan berpikir untuk menggunakan mutiara dewa sihir untuk menghadapi harimau hitam. Karena kehadiran kristal ajaib dan bola hitam, mutiara dewa sihir dapat berubah menjadi dewa Ibel 15 atau naga beracun untuk membantu bertarung. Namun, energi yang terkandung dalam kristal ajaib dan bola hitam setara dengan energi orang kuat di alam Tianyuan. Bahkan jika dia berubah menjadi dewa Ibel 15 atau naga beracun, dia tidak dapat menghadapi harimau hitam, dan malah mengekspos miliknya kartu truf. Adapun harta karun lainnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan harta apapun yang bisa menutupi kesenjangan antara dia dan macan hitam. Manik-manik energi dan ruang kesadaran tidak cukup, dan pedang Long Chen juga sulit menghabisi harimau hitam. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang mungkin membuat macan hitam takut. Aum, macan hitam meraung dengan marah. Begitu suara gemuruh keluar, Ibel 15 itu mencoba yang terbaik untuk menyerang formasi. Macan hitam tidak beristirahat dan terus menyerang formasi dengan ganas. Gemuruh. Formasi tersebut bergetar hebat,
dan banyak orang memuntahkan darah dan berhenti mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi tersebut. Semakin sedikit orang yang memberikan kekuatan spiritual ke dalam formasi, dan tampaknya formasi tersebut tidak dapat lagi mendukungnya. Zhao Tian dengan lantang berkata, "Situ Yufan, bersiaplah, kami tidak akan mampu menahannya. Kamu bisa mengevakuasi perisainya dan kami akan bertahan sebentar. Tapi kamu masih harus menahan Ibel 15 lainnya," kata Situ Yufan. Zhao Tianfang mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kami ahli alam Kunlun Tianyuan masih bisa bertarung untuk sementara waktu, tetapi tidak akan mudah bagi Ibel 15 itu untuk berhasil. Semuanya, jaga dirimu. Saya harap semua orang bisa selamat." Harta karun. Boom! Zhao Tianfang dan yang lainnya berhenti mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi, dan formasi tersebut langsung hancur. "Kuek, akhirnya aku melihatmu. Wah, kamu tidak bisa lari, sudah kubilang sebelumnya." Black Tiger tertawa. Situ Yufan berkata dengan tenang, "Hei Hu, sebagai Raja Ibel 15 yang bermartabat, kamu sebenarnya membutuhkan begitu banyak pembantu dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menemui kami. Kamu sangat malu hingga kamu sangat malu. Apa yang bisa kamu banggakan?" Macan hitam sangat marah, matanya terbakar dan mulutnya terbuka, ingin menelan Situ Yufan dalam satu gigitan. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Wah, tidak mudah untuk mati bahagia. Aku tidak akan marah padamu. Aku ingin kalian semua mati perlahan dalam ketakutan. Harimau hitam, saya tidak ingin mati bahagia, saya hanya tidak ingin mati." Situ Yufan berkata, "Kamu baru saja menerobos, dan kamu menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk menghancurkan formasi. Saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk menghancurkan formasi besar kami." "Mudah." Situ Yufan dan yang lainnya telah menyiapkan formasi 3 bakat Hunyuan dan siap berperang. "Nak, dan kamu, tunjukkan dengan jelas bagaimana aku menghancurkan apa yang disebut formasi kamu," kata macan hitam dengan dingin. Dia tidak membiarkan Ibel 15-nya mengambil tindakan, sehingga memberi Zhao Tianfang dan yang lainnya waktu untuk bernapas. Situ Yufan berusaha sekuat tenaga untuk menunda selama beberapa waktu. "Harimau hitam, kamu jauh lebih kuat dari kami. Menurutmu berapa banyak jurus yang bisa mematahkan formasi yang telah kami buat? Berapa banyak gerakan? 3 gerakan sudah cukup untuk menghancurkan formasimu yang rusak." Situ Yufan bertanya, "Jika Anda tidak dapat mematahkan formasi dengan 3 gerakan, lalu bagaimana? Lalu jurus keempat dan kelima, aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan formasimu." Macan hitam sangat licik dan tidak akan pernah menyerah pada kebohongannya. Situ Yufan mencibir, "Hei Hu, kamu, Raja Ibel 15 yang perkasa, bertingkah nakal. Nak, kamu masih sedikit muda. Tidak mungkin aku menyetujui syarat apapun. Kalian semua mati hari ini. Kalau begitu, kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Datang dan bunuh aku jika kamu bisa." Pengadilan kematian. Macan hitam meraung dengan marah. Dia menyemprotkan aliran kekuatan sihir hitam, yang berubah menjadi harimau hitam dan menghantam perisai. Ledakan. Harimau hitam itu menabrak perisai dan langsung meledak. Kekuatan ledakannya sangat mencengangkan, dan segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Namun formasi 3 bakat Hunyuan yang disusun oleh Situ Yufan dan yang lainnya sungguh luar biasa. Auman naga hitam. Harimau hitam memancarkan kekuatan sihir hitam lagi, berubah menjadi naga hitam besar. Naga hitam itu meraung dan juga mengenai perisainya. Situ Yufan berkata dengan lantang, "Semuanya berusaha sekuat tenaga." Ya, semua orang berteriak. Setiap orang menyalurkan kekuatan spiritualnya dengan seluruh kekuatannya untuk membuat perisainya lebih kuat. Boom-boom. Naga hitam itu juga menghancurkan dirinya sendiri, dengan ledakan dahsyat yang jauh lebih dahsyat dari harimau hitam sebelumnya. Situ Yufan dan yang lainnya terluka parah akibat serangan balik tersebut, tetapi semua orang mengertakkan gigi dan bertahan. Black Tiger mencibir, "Sungguh tidak mudah untuk memblokir 2 seranganku. Lalu lakukan serangan ketigaku." Kali ini, kekuatan sihir hitam yang disemprotkan oleh harimau hitam tidak berubah, melainkan membentuk bola besar. Bola itu berputar dan terkompresi terus-menerus. Akhirnya bola hitam besar itu menjadi sebesar kelereng dan sangat hitam hingga bersinar terang. Mengaum. Bola hitam itu melesat keluar dan melesat menuju perisai. Bola hitam itu mengenai perisai dan langsung meledak. Namun, bola hitam berbeda dari harimau hitam dan naga hitam yang ditransformasikan sebelumnya. Bola ini meledak di area kecil dan berkali-kali lebih kuat. Ledakan. Formasi 3 bakat Hunyuan yang dibentuk oleh Situ Yufan dan yang lainnya langsung hancur. Kecuali 4 ahli alam Tianyuan, 60 orang kuat semuanya terluka parah dan wajah mereka menjadi pucat. Situ Yufan dengan cepat berkata, "Huawu, 2 roh jahat yang mematikan, lindungi yang lain." Petugas pertama, apakah kamu akan berurusan dengan macan hitam sendirian lagi? Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah pilihan terakhir. Tidak seorang pun kecuali saya yang dapat menahan macan hitam untuk sementara waktu."
Kursi pertama. Jangan katakan apapun, lindungi rakyat kami. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba tidak jauh dari Black Tiger. Harimau hitam, orang yang paling ingin kamu bunuh adalah aku, ayolah. Nak, aku sangat mengagumimu. Jika kamu berlindung padaku sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu dan temanmu. Kamu adalah Ibel 15 dan aku adalah manusia. Aku tidak akan berlindung padamu, kata Si Tu Yufan dengan tegas. Macan hitam berkata dengan dingin, Nak, jangan salahkan aku. Melihat macan hitam hendak mengambil tindakan, Si Tu Yufan langsung memimpin, bergegas menuju macan hitam, dan melancarkan serangan yang dahsyat. Namun, dia menggunakan Dragon Elephant King Kong daripada seni bela diri baru. Dragon Elephant King Kong adalah pertarungan jarak dekat, Black Tiger lebih besar dan pastinya kurang fleksibel. Si Tu Yufan memilih melawan macan hitam dalam pertarungan jarak dekat, yang dilakukan setelah mempertimbangkan dengan matang. Dia mendekati harimau hitam, menggunakan Dragon Elephant King Kong, dan menyerang dengan cepat, memukul harimau hitam beberapa kali berturut-turut. Pertahanan Black Tiger terlalu kuat, dan dengan kekuatan Si Tu Yufan, dia tidak mampu menggoyahkan Black Tiger. Namun, macan hitam masih marah setelah dipukul terus-menerus. Macan hitam berlari, berusaha melepaskan diri dari keterikatan Si Tu Yufan. Alhasil, skill gerak Si Tu Yufan menjadi sangat aneh, dan ia selalu terjerat dengan macan hitam. Kemanapun macan hitam pergi, ia mengikutinya seperti bayangan, dan ia terus menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti macan hitam, dia tetap ingin membuat macan hitam menderita. Ia dapat membuat marah macan hitam dan mencapai tujuannya. Harimau hitam juga merupakan Ibel 15 yang terkenal. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sungguh memalukan bahwa tubuh suci diserang satu demi satu. Nak, aku ingin memakanmu sedikit demi sedikit. Raung macan hitam. Macan hitam mengaktifkan perisai ajaib, dan perisai hitam muncul, menghalangi keluarnya Si Tu Yufan. Menghadapi situasi ini, Si Tu Yufan masih bersikeras untuk tetap dekat dengan perisai, dan dia diam-diam mengaktifkan mutiara dewa sihir untuk membiarkan kristal ajaib menelan energi perisai harimau hitam. Macan hitam sangat marah dan tidak menyadari bahwa perisainya semakin lemah. Bahkan jika dia menyadarinya, dia pasti mengira itu disebabkan oleh serangan terus-menerus dari Si Tu Yufan. Melihat dia tidak bisa menyingkirkan Si Tu Yufan, macan hitam meraung marah. Dia memukul rumah-rumah itu dengan ganas, dan Si Tu Yufan juga memukulnya. Namun Si Tu Yufan menggunakan Dragon Elephant King Kong dan tidak terpengaruh sama sekali. Belum lagi rumahnya terbuat dari bahan biasa, meskipun merupakan harta karun tingkat Xuan, akan sulit merusak tubuh Si Tu Yufan tanpa bantuan orang yang kuat. Macan hitam berjuang untuk waktu yang lama, tetapi Si Tu Yufan masih bisa mengimbanginya. Macan hitam bermaksud menyerang, namun sulit untuk mengenai Si Tu Yufan baik itu serangan fisik maupun serangan magis. Alasan utamanya adalah Black Tiger terlalu besar dan kemudinya tidak fleksibel. Jika dia menyerang dengan kekuatan sihir, dia mungkin akan mengenai dirinya sendiri. Si Tu Yufan terlalu fleksibel sehingga membuat Black Tiger pusing. Semakin sering hal ini terjadi, macan hitam semakin ingin menghabisi Si Tu Yufan. Nak, izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya orang yang kuat di alam Shenyuan, kata macan hitam dengan dingin. Dia sebenarnya melancarkan serangan spiritual. Bagi orang kuat di alam Shenyuan, kekuatan kesadaran spiritual sudah sangat kuat dan dapat digunakan untuk menghabisi musuh. Black Tiger awalnya tidak ingin menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya karena menurutnya itu tidak perlu. Namun Si Tu Yufan sangat sulit untuk dihadapi, di luar imajinasinya, sehingga ia akhirnya memilih menyerang dengan kekuatan kesadaran spiritualnya. Begitu macan hitam melancarkan serangan spiritualnya, Si Tu Yufan merasa terancam. Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi ruang kesadarannya telah berpindah ke Tianyuan dengan sendirinya untuk melindungi lautan kesadarannya. Ketika serangan dewa menghantamnya, Si Tu Yufan merasa pikirannya menjadi kosong, dan dia hampir kehilangan kesadaran. Untungnya, setelah kekuatan spiritual macan hitam memasuki lautan kesadarannya, kekuatan itu ditutupi oleh ruang kesadaran dan ditelan. Jika tidak, kekuatan kesadaran spiritual yang merajalela akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada lautan kesadaran, mulai dari demensia hingga kematian saat itu juga. Kekuatan kesadaran spiritual tidak menimbulkan korban jiwa pada Si Tu Yufan, dan Si Tu Yufan dengan cepat pulih. Macan hitam tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat bahwa serangan spiritualnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Si Tu Yufan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, "Wah, bagaimana kamu bisa melakukan itu?" "Apa?" Si Tu Yufan pura-pura tercengang. "Nak, dengan kultivasimu, kamu baru saja membuka lautan kesadaran. Tidak mungkin untuk memblokir seranganku. Hanya ada satu penjelasan. Kamu membawa harta karun dan dapat memblokir serangan mata macan hitam bersinar. Serahkan harta karun itu, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu jika aku bahagia." Si Tu Yufan berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan."
Apa itu harta karun? Saya tidak memilikinya. Nak, selama aku menghabisimu, semua harta di tubuhmu akan menjadi milikku. Kata macan hitam lantang. Kamu monster, apa gunanya harta karun? Wah, apa kamu tidak tahu ini? Kami tidak menganggap serius harta biasa, karena tubuh kami adalah harta karun. Tapi harta spiritual sangat langka dan sangat bermanfaat bagi ras suci kami. Si Tu Yufan baru saja menggunakan kekuatan kesadaran spiritual dan tidak tahu banyak tentang harta spiritual. Namun ruang kesadaran dapat dilihat dalam jangkauan luas, yang memang mirip dengan kekuatan kesadaran ilahi. Dia tidak tahu apakah ruang kesadaran adalah harta spiritual, tetapi ruang kesadaran dapat menelan kekuatan kesadaran spiritual. Ini saja tidaklah sederhana. Sepertinya saya punya waktu untuk mempelajari ruang kesadaran dengan hati-hati. Akhir-akhir ini saya terlalu sibuk. Setelah menerobos ke alam elemen tanah, saya belum pergi ke ruang kesadaran untuk mengumpulkan harta karun. Benarkah ada harta karun seperti itu? Siapa yang bisa memurnikan harta karun seperti itu? Si Tu Yufan bertanya balik. Nak, kamu bercanda. Macan hitam marah. Dia meluncurkan beberapa serangan spiritual lagi secara berturut-turut, tetapi hasilnya sama kekuatan kesadaran spiritualnya ditelan oleh ruang kesadaran. Si Tu Yufan berjaga-jaga dan pada dasarnya tidak terpengaruh. Zhao Tianfang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang sekuat macan hitam akan dipukuli sampai mati oleh Si Tu Yufan. Si Tu Yufan pantas menjadi orang nomor satu di generasi muda. Bukan hanya kekuatan dan keberaniannya yang super, tetapi kecerdikannya juga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Si Tu Yufan adalah pemuda terkuat yang pernah saya lihat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kuil Shaolin melatihnya. Bukankah kuil Shaolin menghilang selama ratusan tahun? Saya sangat berharap saya bisa bertahan hidup sehingga saya bisa bertarung bersama seorang jenius tiada taraf seperti Si Tu Yufan. Tidak hanya Zhao Tianfang dan yang lainnya yang terkejut, tetapi Hua Wu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka telah mengikuti Si Tu Yufan cukup lama, dan baru saja mereka merasakan sendiri kekuatan macan hitam. Awalnya mereka khawatir dengan keselamatan Si Tu Yufan, namun pada akhirnya macan hitam tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Si Tu Yufan. Sangat sulit untuk melihat melalui kursi pertama. Sungguh tak terlukiskan. Hua Wu mengagumi. Chen Hong berkata orang pertama adalah orang yang menciptakan keajaiban. Kisahnya melawan harimau hitam pasti akan tersebar luas, dan lebih banyak orang akan mengaguminya. Kami tidak mengikuti orang yang salah saat itu. Kepala suku dan kepala biara dapat memimpin kami untuk menaklukkan dunia. Setelah marah, macan hitam perlahan menjadi tenang. Nak, karena untuk sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, aku akan berurusan dengan temanmu dulu. Setelah macan hitam selesai berbicara, dia meraung beberapa kali, dan banyak setan melancarkan serangan terhadap para pembudidaya manusia. Banyak setan bahkan menerkam Hua Wu dan yang lainnya, merawat mereka secara khusus. Harimau hitam, kamu sangat hina, kata Si Tu Yufan dengan marah. Wah, jika kamu melawanku dengan jujur, aku berjanji padamu untuk tidak menyentuh orang-orang itu terlebih dahulu. Si Tu Yufan tidak langsung setuju, karena dalam konfrontasi langsung, dia bukan tandingan macan hitam. Namun, dia tidak boleh berpikir terlalu banyak, karena teriakan terus berdatangan. Tolong, aku tidak mau dimakan monster itu. Aku akan melawanmu. Kembalikan nyawa adikku. Mendengar suara-suara tersebut, Si Tu Yufan menjadi bingung. Bahkan jika Hua Wu dan yang lainnya memblokir Ibel 15 itu untuk sementara, mereka tidak akan pernah bisa bertahan lama. Sedangkan untuk kultivator biasa kuat lainnya, sebagian besar energi spiritual mereka telah habis, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghadapi monster yang mengancam, mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi tidak berhasil, dan korban mereka terus meningkat. Nak, tolong pikirkan perlahan. Saya jamin setelah setengah jam, tidak akan ada lebih dari 10 orang yang hidup. Oke, aku berjanji padamu. Si Tu Yufan tidak berani ragu. Ho-ho macan hitam meraung beberapa kali, dan Ibel 15 itu mundur, membentuk postur mengelilingi, dan berhenti menyerang. Wah, kuharap kamu tidak melakukan trik apapun kali ini, kalau tidak mereka semua akan mati, kata macan hitam dengan dingin. Zhao Tian dengan lantang berkata Si Tu Yufan, jangan korbankan dirimu untuk kami. Jika kamu bisa melarikan diri, pergilah secepat mungkin. Petugas pertama, jangan khawatirkan kami. Larilah jika Anda punya kesempatan. Si Tu Yufan berkata saya ingin maju dan mundur bersama semua orang, saya tidak akan pergi sendirian. Banyak orang yang mengagumi Si Tu Yufan. Mereka sangat mengagumi Si Tu Yufan dari lubuk hati yang paling dalam. Macan hitam berkata nak, setelah menjelaskan pengaturan pemakaman, saya akan mengambil tindakan. Ayo, kata Si Tu Yufan dengan keras. Mampu bertarung melawan macan hitam dalam waktu yang lama, dia tidak menyesal. Namun, dia tidak bermaksud terikat, melainkan siap bertarung.
Fei Tian Xuanwu telah muncul di sampingnya, siap membelanya dari serangan kuat kapan saja. Pedang Zuxian juga muncul, tetapi pedang Zuxian tidak menunjukkan kekuatannya, jadi tidak ada yang memperhatikan. Ambillah langkahku. Harimau hitam itu menyemburkan kekuatan sihirnya, dengan cepat membentuknya menjadi bola, dan terkompresi sepenuhnya. Situ Yufan dan yang lainnya sebelumnya telah mengumpulkan kekuatan 60 orang kuat dan mengandalkan formasi 3 bakat Hunyuan, tetapi mereka tidak mampu menahan gerakan ini. Ekspresi Situ Yufan sedikit berubah karena gerakan ini begitu kuat. Hua Wu dan yang lainnya menjadi semakin cemas, berharap mereka bisa terbang ke Situ Yufan dan melawan musuh bersamanya. Petugas pertama, minggir, mati. Bola hitam itu melesat dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah Situ Yufan. Kecepatan bola hitam tersebut begitu cepat sehingga Situ Yufan tidak sempat mengelak. Perisai Xuanwu. Fei Tian Xuanwu bergerak dan menampilkan keterampilan uniknya. Bunuh para dewa dan hancurkan yang abadi. Situ Yufan juga memberi perintah kepada pedang Zuxian, dan pedang Zuxian melancarkan serangan terkuatnya. Situ Yufan sendiri juga tidak diam, dia mengaktifkan gunting naga perak dan menyerang macan hitam dengan ganas. Gunting naga perak berubah menjadi 2 naga perak di udara dan bergegas menuju macan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Macan hitam terkejut, awalnya dia mengira Situ Yufan akan bertahan dengan seluruh kekuatannya dan tidak punya waktu untuk menyerang. Hasilnya justru sebaliknya, dan Situ Yufan justru melancarkan serangan yang tak tertandingi. Terutama keterampilan unik pedang Zuxian yang begitu kuat bahkan macan hitam pun merasakan sedikit ancaman. Macan hitam tidak tahu seberapa kuat Su Shen Mixian, dan tidak ingin memaksakan serangan, jadi dia bersiap untuk menghindar ke samping. Namun kedua naga perak itu telah mencapainya dan menjeratnya, membuatnya mustahil untuk menghindar. Macan hitam tidak punya pilihan selain segera mengaktifkan perisai ajaib untuk melindungi tubuh besar itu. Boom! Serangan macan hitam datang lebih dulu dan mengenai perisai Xuanwu, menyebabkan ledakan hebat. Perisai Xuanwu hancur berkeping-keping, dan Situ Yufan terlempar setelah ledakan dan terbang jauh. Bayangan pedang besar menimpa macan hitam, dan macan hitam berteriak aduh. Ternyata bayangan pedang besar itu meninggalkan luka yang panjang dan dalam di tubuh macan hitam, dan darah muncrat. Melihat dirinya benar-benar terluka, macan hitam sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia belum menjadi orang yang kuat di alam Shenyuan, dan dia jarang terluka. Sekarang dia telah menjadi orang kuat di alam Shenyuan, dia baru saja lolos dari masalah. Ini adalah saat ketika dia penuh energi. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang sulit seperti Situ Yufan dan disakiti oleh seorang anak muda orang kuat seperti Situ Yufan. Dia sangat ketakutan. Hoho, aku akan mencabik-cabikmu, teriak macan hitam. Saat harimau hitam menyerang, dia tidak lagi berani gegabah dan tetap waspada. Namun kali ini Situ Yufan hanya mengandalkan Fei Tian Xuanwu untuk pertahanan dan tidak membiarkan pedang Zuxian menyerang lagi. Pedang Zuxian adalah kartu truf terakhirnya dan harus dipesan. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa jika harimau hitam sedang berjaga, akan sangat sulit bagi pedang Zuxian untuk melukainya. Dia mengaktifkan gunting naga perak untuk mengganggu macan hitam, dan pada saat yang sama mengaktifkan jerawat besi untuk menyerang. Bongkahan besi tersebut tidak menimbulkan banyak bahaya pada macan hitam, namun serangan yang terus-menerus dapat membuat macan hitam marah dan kehilangan ketenangannya. Menghadapi serangan padat jarum-jarum halus, macan hitam memang tidak terluka, namun ia merasa sangat tidak nyaman, terutama jarum-jarum halus yang ditembakkan ke matanya. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun akhirnya harus mengalihkan perhatiannya dari pertahanan, yang membuatnya merasa semakin tidak bahagia. Harimau hitam mengeluarkan kekuatan sihir, berubah menjadi naga hitam dan harimau hitam, dan melancarkan serangan menjepit ke Situ Yufan. Situ Yufan mengetahui bahwa makhluk yang ditransformasikan oleh harimau hitam dapat melindungi dirinya sendiri dan sangat kuat. Tentu saja, mereka tidak dapat dikelilingi oleh harimau hitam dan naga hitam. Sambil menghindar, dia menggunakan 9 pedang-pedang Ibel 15 untuk melemahkan serangan harimau hitam. Namun, kekuatan macan hitam jauh lebih kuat darinya, dan ditambah dengan beberapa kemampuan khusus dari alam Shenyuan yang kuat, itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Situ Yufan. Di bawah perjuangan keras, Situ Yufan dengan cepat menjadi tidak mampu melawan. Gemuruh, ledakan terus terdengar, dan Situ Yufan selalu berada di tengah ledakan, penuh luka. Meskipun semuanya merupakan luka traumatis, namun tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Macan hitam dengan cepat kehilangan kesabarannya dan berteriak, "Nak, ambillah tindakan ini dariku. Jika kamu tidak mati, aku akan mengampuni nyawamu." Langit berbintang. Harimau hitam menjadi kuat dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, yang terkondensasi menjadi manik-manik hitam kecil. Ada banyak manik-manik hitam, sangat hitam dan berkilau, ada bintang di malam yang gelap. Pergi. Macan hitam meraung, mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, dan semua manik-manik hitam terbang menuju Situ Yufan.
Menghadapi manik-manik hitam yang tak terhitung jumlahnya, Si Tu Yufan tahu bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Terbang Xuanwu, dinding kristal. Fei Tian Xuanwu menggunakan dinding kristal untuk melindungi Si Tu Yufan. Namun Si Tu Yufan tidak yakin apakah dinding kristal tersebut dapat menghalangi jurus spesial macan hitam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang kuat seperti macan hitam, dan dia merasa sedikit kurang percaya diri. Manik-manik hitam itu menyelimuti Si Tu Yufan dan meledak satu demi satu. Masing-masing sama kuatnya dengan ledakan diri harimau hitam. Manik-manik hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan dinding kristal pecah lapis demi lapis. Pada akhirnya, semua dinding kristal hancur, tetapi manik-manik hitam masih meledak. Perisai spiritual, baju besi ajaib, naga gajah King Kong, naga gajah Aegis. Si Tu Yufan menggunakan segala cara untuk melindungi diri. Manik-manik hitam terus menghancurkan dirinya sendiri, dan perisai spiritual langsung hancur, diikuti oleh perisai gajah naga. Aegis gajah naga jauh lebih kuat daripada perisai spiritual dan bertahan lebih lama. Magic Armor adalah harta karun tingkat Xuan kelas atas dengan pertahanan yang sangat kuat. Meskipun Si Tu Yufan dan yang lainnya memperoleh harta karun tingkat Xuan kelas atas di Istana Bawah Laut, Si Tu Yufan tidak menggantikan Magic Armor karena Magic Armor dapat berubah menjadi senjata tempur. Bentuknya sangat membantu dirinya dalam menggunakan naga gajah King Kong untuk bertarung. Kekuatan ledakan manik hitam begitu kuat sehingga retakan segera muncul di armor sihir. Si Tu Yufan tidak tahan dengan kehancuran harta karun tingkat Xuan bermutu tinggi, jadi dia menyingkirkan baju besi ajaib itu dengan berpikir. Ledakan manik-manik hitam belum berhenti, dan Si Tu Yufan hanya dapat menahannya dengan tubuh fisiknya. Dia mengaktifkan Dragon Elephant King Kong, dan pertahanannya mencapai level terkuat. Namun kekuatan penghancuran diri mutiara hitam jauh melebihi batas ketahanan fisik Si Tu Yufan. Hampir dalam sekejap mata, tubuh Si Tu Yufan berlumuran darah dan daging, dan ia terluka parah. Pada saat kritis, Si Tu Yufan dengan cepat mengaktifkan 3 manik ajaib untuk melindungi Sanyuan masing-masing. Pada saat yang sama, harta lainnya melindungi tuannya sendiri, melindungi an vitalnya. Ah! Teriak Si Tu Yufan. Ini pertama kalinya Si Tu Yufan menerima pukulan telak sejak ia memasuki dunia. Tingkat keparahan lukanya di luar imajinasi. Untungnya, an vitalnya dan Sanyuan dilindungi oleh harta karun, jadi dia tidak mati di tempat. Hehe, nak, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Daripada hidup dalam kesakitan, kenapa tidak memberimu kehidupan yang bahagia? Harimau hitam, kamu tidak menepati janjimu. Suara Si Tu Yufan lemah. Hehe, wah, konyol sekali bagimu untuk jujur. Pada Ibel 15, pergilah ke neraka. Macan hitam mengambil tindakan lagi, menyemburkan sejumlah besar kekuatan sihir, yang dengan cepat mengembun. Si Tu Yufan mengerahkan pedang Zuxian dan bersiap menyerang sampai mati. Ledakan sebelumnya begitu dahsyat sehingga beberapa harta yang melindungi an vitalnya terkuras energinya, dan energinya sendiri juga terkuras. Dia tidak percaya diri menerima serangan macan hitam kali ini. Karena dia tidak bisa menangkap serangan lawan, dia mungkin juga membiarkan pedang Zuxian keluar untuk bertarung rusak. Tidak, Hua Wu dan yang lainnya berteriak. Terlepas dari keselamatan mereka sendiri, mereka menerkam Si Tu Yufan, mencoba melancarkan serangan ini pada selangkangannya. Hanya saja mereka terlalu jauh dari Si Tu Yufan dan semuanya sudah terlambat. Melihat bola hitam yang disemprotkan macan hitam hendak mengenai Si Tu Yufan, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dan menangkap bola hitam tersebut dengan tangan kosong. Si Tu Yufan siap berjuang untuk hidupnya, namun dia sangat terkejut saat melihat seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Dia melihat dengan hati-hati dan merasa bahwa sosok di belakangnya tampak familiar. Senior Si Jue, apakah itu kamu? Si Tu Yufan, kamu berperilaku sangat baik. Biarkan aku merawat harimau hitam ini dulu dan kemudian menyembuhkanmu. Ya, Si Tu Yufan tidak banyak bicara agar tidak mengganggu Si Jue. Macan hitam melihat sedikit kepanikan di matanya saat melihat Si Jue muncul. Siapa kamu? Kenapa kamu usil? Tanya macan hitam. Harimau besar, kalian para Ibel 15 sedang menyiksa wilayah Kunlun kami. Apa kalian tidak tahu siapa saya? Macan hitam berkata dengan marah, apakah kamu dari Kunlun? Ya, saya adalah murid Kunlun, kata Si Jue. Tuan Kunlun telah menjebakku selama ratusan tahun. Aku dan Kunlun sangat membenciku, kata macan hitam dengan dingin. Si Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti mengapa mereka tidak menyingkirkan Anda sejak awal dan meninggalkan bencana bagi Anda. Karena Anda dipukul oleh saya, Anda tidak beruntung. Ho, harimau hitam meraung. Senior Si Jue, macan hitam membiarkan Ibel 15 itu mengambil tindakan. Si Tu Yufan mengingatkan. Pada saat ini, aura Si Tu Yufan menjadi lebih stabil, dan energi aneh dalam manik-manik energi mulai memperbaiki tubuhnya yang rusak. Terlebih lagi, Hua Wu dan yang lainnya telah tiba di sisi Si Tu Yufan untuk melindunginya. Benar saja, banyak setan mengambil tindakan,
beberapa dari mereka menerkam si Jue, dan kebanyakan dari mereka menyerang manusia pembudidaya lain di dekatnya dan yang lainnya juga diserang. Monster biasa ingin menimbulkan masalah. Si Jue mendengus dingin. Saya melihatnya terbang tinggi, sebilah pedang terbang, dan mulai mencekik Ibel 15 itu. Kemanapun pedang mengarah, tidak ada Ibel 15 yang tetap utuh, baik mati atau terluka. Dalam sekejap, si Jue menggunakan pedang terbangnya untuk menyapu sejumlah besar Ibel 15, sehingga Ibel 15 yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah dan tidak lagi mendengarkan perintah macan hitam. Macan hitam jelas tahu betapa kuatnya si Jue, dan terbang menjauh tanpa menjelaskan situasinya. Harimau besar, jangan pergi. Tetap di sini untukku. Black Tiger dan si Jue dengan cepat berubah menjadi dua titik kecil, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka terbang. Melihat Heihu dan si Jue pergi, si Tu Yufan tiba-tiba teringat pada orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Tianfang. Saya akan mengambil langkah pertama, dan kemudian saya akan berbicara baik dengan Anda semua setelah cederanya stabil. Terlepas dari lukanya sendiri, dia membiarkan Hua Wu dan yang lainnya membawanya pergi. Mereka segera mencapai tempat sepi dan bersembunyi di pagoda bersama. Pada saat ini, jika orang kuat dari 4 sekte besar abadi datang untuk menghabisi mereka, si Tu Yufan dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan selain berlindung di pagoda. Petugas pertama, apakah cederamu penting? Kalian semua pergi dan berlatih. Saya tidak melukai bagian vital apapun. Saya perlu waktu untuk membentuk kembali tubuh saya. Hua Wu berkata, Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan kami membantu Anda? Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya. Si Tu Yufan memasuki susunan pengumpulan roh terbesar, dan kemudian mengaktifkan manik-manik energi untuk terus memberikan kekuatan spiritual khusus kepadanya. Dengan bantuan manik energi, si Tu Yufan dapat membentuk kembali tubuhnya lebih cepat. Untuk membuat tubuhnya lebih kuat, si Tu Yufan mengambil kesempatan untuk mengintegrasikan sejumlah kekuatan guntur dan kilat ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya memiliki kekuatan petir. Kekuatan guntur dan kilat sangat mendominasi. Tubuhnya memiliki kekuatan petirnya sendiri. Awalnya, setelah melalui kesengsaraan guntur, tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, dia hanya mengintegrasikan kekuatan petir ke dalam tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk mengubah fisiknya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa jadinya di masa depan. Namun, dia tetap melakukannya karena dia memiliki kekuatan petir di tubuhnya, dan dengan fisik petirnya, saya yakin mereka akan saling melengkapi. Bodi yang dibentuk ulang lebih sempurna dan bertenaga dibandingkan bodi sebelumnya. Namun, untuk membentuk kembali tubuh si Tu Yufan, energi dalam manik energi hampir habis, dan sejumlah besar energi spiritual diserap dari susunan pengumpul roh. Bagus sekali. Si Tu Yufan merasakan kekuatan yang lebih kuat dan sangat puas. Si Tu Yufan dengan santai meninju dan menemukan bahwa kekuatan pukulan tersebut mengandung kekuatan guntur dan kilat, yang penuh dengan kekuatan. Dia tidak menggunakan kekuatan gajah naga, dia juga tidak mengerahkan kekuatan guntur dan kilat di dantiannya. Saya tidak percaya setelah perubahan fisik, serangan acak mengandung kekuatan petir. Sungguh kuat, kata si Tu Yufan dengan gembira. Dia adalah berkah tersembunyi kali ini, dan dia benar-benar harus berterima kasih kepada macan hitam. Macan hitam memaksanya ke situasi putus asa dan menghancurkan tubuhnya sebelum dia dapat membangunnya kembali. Jika tidak, siapa yang tidak akan kesulitan menghancurkan tubuhnya dan membangunnya kembali? Tanpa membentuk kembali tubuhnya, mustahil tubuhnya menjadi lebih kuat, apalagi mengandung kekuatan petir. Menurut catatan Bumi Timur Tiongkok, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan konstitusi guntur dan kilat, karena guntur dan kilat terlalu mendominasi dan tidak dapat ditanggung oleh bayi. Ada beberapa orang yang telah memperoleh kekuatan guntur dan kilat, tetapi kekuatan guntur dan kilat disimpan di dantian, atau ada beberapa harta karun dengan kekuatan guntur dan kilat. Seperti si Tu Yufan, fisiknya berubah menjadi sangat menggelegar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Si Tu Yufan bereksperimen beberapa kali lagi dan menemukan bahwa dia memang bisa melancarkan serangan dengan kekuatan guntur dan kilat tanpa menggunakan kekuatan naga gajah dan kekuatan guntur dan kilat dari dantiannya. Dia akhirnya tenang dan segera mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi di luar. Si Jue mengusir macan hitam keluar dari gerbang barat, dan orang-orang yang menjaga gerbang barat adalah orang-orang kuat dari Sekte Tianji. Xuan Ye menghela nafas. Tidak, macan hitam sepertinya telah melarikan diri. Aku ingin tahu siapa yang mengejar macan hitam. Haruskah kita pergi ke kota Zuyun dan melihatnya? Mungkin macan hitam telah menghabisi si Tu Yufan dan yang lainnya, dan yang terburuk, mereka terluka parah. Xuan Ye merenung sejenak dan berkata, beritahu 3 sekte abadi utama lainnya untuk memasuki kota Zuyun bersama-sama dan membentuk pengepungan. Ya, segera. 4 sekte abadi utama masuk ke kota Zuyun bersama-sama, semuanya berpikir untuk mengambil keuntungan.
Mereka mendengar bahwa harimau hitam telah melarikan diri dan mereka tidak perlu takut. Terlebih lagi, sebelum macan hitam melarikan diri, sebagian besar Ibel 15 di kota Zuyun telah melarikan diri, dan hanya sedikit Ibel 15 yang tersisa. 4 sekte abadi utama tidak menemui hambatan apapun dan segera tiba di dekat rumah tuan kota. Mereka mencari kemana-mana jejak Situ Yufan dan lainnya. Alhasil, mereka kecewa dan tidak menemukan Situ Yufan dan lainnya. Xuan Ye bertanya kemana perginya sisa-sisa kuil Shaolin. Apakah mereka semua mati? Tak satu pun dari pria kuat yang hadir tampak tampan atau berwajah dingin, dan tidak ada yang menjawab kata-kata Xuan Ye. Song Ke berkata semuanya, kami memiliki dendam terhadap sisa-sisa kuil Shaolin, dan kami ingin memberi tahu Anda. Saat bertemu dengan Ibel 15 yang kuat, 4 sekte besar abadi yang selalu mengaku terkenal dan jujur. Sebenarnya memimpin dalam melarikan diri, tapi sisa-sisa di mulutmu lah yang tetap tinggal untuk berbagi hidup dan mati dengan kami. Berdasarkan ini, mengapa kami harus memberitahu kalian semua? Ayo pergi, lihat, itu bahkan menjijikkan, kata seorang kultivator biasa yang kuat dengan nada mengejek. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi semuanya sangat marah, tetapi mereka tidak berani meledak. Semua orang bisa melihat bahwa orang-orang kuat yang hadir sangat tidak puas dengan mereka. Serangan mereka kali ini pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Bahkan 4 sekte besar abadi tidak bersedia memiliki terlalu banyak musuh. Xuan Ye berkata dengan keras karena mereka tidak mau memberitahu kita, ayo kita cari sendiri. Bahkan jika kita memisahkan I3 kaki ke dalam tanah, kita akan menemukan orang mati atau mayat. Oke, mereka pasti masih berada di kota Zuyun, mari kita cari dengan cermat, kata Tuo Bazan. Biarkan aku menghitung dan melihat ke arah mana mereka berada. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi di luar, dan kebetulan melihat 4 sekte abadi utama datang menuju tempat persembunyian mereka. Terlebih lagi, ketika dia melihat Huo Yan memimpin, dia tiba-tiba mengerti. Huo Yan ini dikenal sebagai peramal dewa, dan dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan, puji Situ Yufan. Situ Yufan dengan cepat mengaktifkan ruang kesadarannya dan menyelam ke bawah tanah. Ruang kesadaran menjadi sangat kecil, sehingga tidak sulit untuk menembus tanah. Itu tidak benar. Mereka seharusnya ada di dekat sini, tapi tidak ada orang di dekat sini. Gali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukannya, kata Xuan Ye. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi percaya pada Huo Yan dan telah melihat kemampuannya. Mereka semua mengambil tindakan dan benar-benar mulai memisahkan I. Namun, mereka mencari di lapangan tetapi tidak dapat menemukan Situ Yufan dan lainnya. Tidak mungkin. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Huo Yan menggelengkan kepalanya. Song Ke berkata saya tahu, Situ Yufan dan yang lainnya mungkin terluka dan bersembunyi di pagoda, orang pembawa sial. Jika lelaki tua misterius itu tidak muncul, Situ Yufan pasti sudah mati. Sayang sekali. Tuo Bazan berkata jika prediksi saya benar, seharusnya si Jue yang mengejar harimau hitam. Selain si Jue, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa mengejar harimau hitam yang telah dibudidayakan di Yuan Ilahi, dunia untuk melarikan diri. Si Jue maju sendiri. Saya khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi kita ketika dia kembali. Lebih baik pergi secepat mungkin. Tuo Bazan berkata si Jue memiliki temperamen yang sangat buruk. Lebih baik kita pergi lebih awal. Jika dia menggunakan kita sebagai alasan, kita akan benar-benar mendapat masalah. Xuan Ye sangat enggan, tapi dia masih percaya pada apa yang dikatakan Tuo Bazan dan Huo Yan. Oke, ayo tinggalkan kota Zuyun dulu, lalu cari kesempatan untuk menghadapi Situ Yufan dan yang lainnya. Song Ke berkata hei, kesempatan ini terlalu langka. Jika si Jue datang nanti, Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan selamat. Melihat mereka yang masih hidup, kebanyakan dari mereka terluka parah. Situ Yufan dan yang lainnya mungkin juga sedang tidak enak badan. Selanjutnya, kita akan memikirkan cara untuk mengetahui cerita di dalamnya. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi mundur, tetapi Situ Yufan masih belum segera muncul. Setiap orang pasti mendapatkan banyak hal setelah ujian hidup dan mati ini. Biarkan mereka berlatih sebentar. Saya ingin melihat harta apa yang ada di rumah ke-6 ruang kesadaran. Awalnya, saya bisa pergi ke sana jika saya berada di puncak alam Earth Yuan, tapi aku sibuk melupakannya, kata Situ Yufan dalam hati. Dia memasuki ruang sadar dan langsung menuju rumah ke-6. Awalnya, mereka yang berada di alam bumi Yuan dapat mencoba pergi ke rumah ke-6, tetapi Situ Yufan tidak pernah punya waktu untuk pergi. Sekarang dia berada di alam Tian Yuan, tekanan besar tidak berdampak besar padanya, dan dia segera mencapai rumah ke-6. Memasuki rumah, ada slip giok lain di dalamnya. Rumah kelima adalah slip batu giok, yang mencatat peri terbang pedang. Melihat batu giok itu tergelincir, Situ Yufan tidak bisa tidak menantikannya. Dia mengambil slip giok dan memeriksanya dengan cermat. Metode luar biasa untuk kebebasan luar biasa. Benar saja, slip giok itu berisi formula ajaib,
dan itu adalah metode yang paling dia butuhkan untuk menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya. Terdapat metode untuk mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual dalam penakluk setan gajah naga, namun tidak ada metode yang secara khusus menggunakan kekuatan kesadaran spiritual. Dan metode magis kebebasan besar ternyata merupakan rahasia yang mendalam dan mendalam, semuanya tentang bagaimana menggunakan kekuatan kesadaran spiritual. Itulah harta yang dibutuhkan Si Tu Yufan Zui. Si Tu Yufan merasa bahagia setelah mendapatkan metode ajaib kebebasan besar. Bagus sekali, Tuhan membantuku. Setelah sekian lama, Si Tu Yufan menjadi tenang dan mengingat metode kebebasan yang luar biasa di dalam hatinya, dan kemudian dia menyingkirkan batu giok itu. Kemudian dia mengaktifkan ruang kesadaran untuk melihat seberapa jauh ruang kesadaran dapat dijelajahi. Ketika dia mengembangkan kekuatan kesadaran ilahi menstimulasi ruang kesadaran, dan jangkauan deteksi ruang kesadaran menjadi lebih luas, mencapai 20.000 meter. Dalam jarak 20.000 meter, dia bisa langsung mengetahui jika ada gangguan. Dia kebetulan melihat Si Jue bergegas kembali. Dia ingin tahu tentang macan hitam dan segera keluar. Dia berinisiatif untuk bertemu Si Jue, dan tak lama kemudian mereka bertemu. Senior Si Jue, apakah kamu sudah menghabisi harimau hitam itu? Si Tu Yufan bertanya. Si Jue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya melarikan diri. Saya tidak menyangka bahwa Ibel 15 telah merencanakannya. Sebenarnya ada Ibel 15 di alam Senyuan yang membantunya. Senior Si Jue, kamu baik-baik saja. Si Tu Yufan tampak khawatir. Jangan khawatir, mereka belum bisa menyakitiku. Jika mereka tidak berlari cepat, aku tidak akan kesulitan menghabisi mereka, kata Si Jue dengan dominan. Senior Si Jue, aku sangat ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, aku pasti sudah mati. Si Jue berkata jangan bersikap sopan padaku. Kamu juga membantu Kunlun. Menyelamatkanmu adalah hal yang benar. Saat mereka berbicara, Zhao Tianfang datang. Zhao Tianfang memberi penghormatan kepada tuannya. Tidak perlu, Tuan. Untungnya Anda muncul tepat waktu, jika tidak, kami tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Si Jue mengerutkan kening dan berkata saya mendengar bahwa kota Zuyun telah mengumpulkan sejumlah besar kultivator. Bahkan orang kuat dari 4 sekte abadi utama ada di kota Zuyun. Mengapa saya tidak melihat banyak orang kuat ketika saya datang? Mungkinkah mereka semua dimakan setan? Harimau hitam telah lahir, dan 4 sekte besar abadi memimpin dalam melarikan diri dari kota. Orang-orang kuat dari kekuatan lain mengikutinya. Pada akhirnya, hanya kami dan beberapa pembudidaya biasa yang kuat yang tersisa. Kali ini, terima kasih kepada Si Tu Yufan dan yang lainnya, kalau tidak kita pasti sudah lama berada di sana. Semuanya dimakan setan. Saya tidak percaya bahwa 4 sekte besar abadi menjadi semakin tidak tahu malu, dan mereka bahkan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mukanya. Ia melihat ke arah Si Tu Yufan lagi dan berkata, Si Tu Yufan, kamu telah mencapai prestasi yang luar biasa. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Kita harus berurusan dengan orang-orang kuat dari 4 sekte abadi, dan saya berharap Kunlun akan berusaha untuk tidak ikut campur ketika saatnya tiba. Si Jue tersenyum dan berkata jangan khawatir, saya akan menjelaskannya. Bila perlu, saya akan meminta Li Qianjun untuk membantu Anda secara diam-diam. Terima kasih, Senior Si Jue. Si Tu Yufan berkata dengan penuh terima kasih. Kalian hati-hati, aku akan terus mengejar monster itu dan aku tidak bisa membiarkan mereka membawa masalah ke 3 rumah di wilayah barat. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Zhao Tianfang bertanya Si Tu Yufan, apa rencanamu? Saya berencana untuk tinggal di wilayah barat untuk sementara dan terus menghabisi Ibel 15. Sekarang dia tidak ada hubungannya, menghabisi Ibel 15 adalah sebuah kebohongan. Faktanya, dia ingin berurusan dengan orang kuat dari 4 sekte abadi. Si Tu Yufan, ayo pergi ke sana bersama-sama. Banyak kultivator biasa yang kuat ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Orang-orang ini sangat mengagumimu sehingga saya yakin mereka dengan tulus ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Oke, ayo kita ke sana bersama-sama. Tentu saja saya akan menyambut saudara-saudara yang hidup dan mati bersama untuk bergabung dengan kuil Shaolin, kata Si Tu Yufan dengan gembira. Segera, mereka tiba di rumah Tuan Kota. Si Tu Yufan, halo semuanya, senang bisa bertemu satu sama lain hidup-hidup, kata Si Tu Yufan lantang. Tuan Si Tu Yufan, saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Saya juga punya beberapa teman. Saya ingin mengajak mereka bergabung dengan kuil Shaolin. Bolehkah? Si Tu Yufan tersenyum dan berkata tentu saja bisa. Silakan ajak keluarga dan teman Anda untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Kuil Shaolin pasti akan membukakan pintunya untuk Anda. Dia berhenti dan melanjutkan jika Anda ingin bergabung dengan kuil Shaolin, silakan berdiri di sisi kanan saya. Saya akan meminta seseorang untuk mendaftar nanti, dan Anda akan resmi bergabung dengan kuil Shaolin.
Aku ingin bergabung. Kami berlima bersaudara akan bergabung. Hampir semua kultivator biasa yang hadir bersedia bergabung dengan kuil Shaolin. Di antara para kultivator biasa yang kuat yang dapat bertahan hingga saat ini, yang terburuk ada di alam dan Yuan, dan ada juga banyak orang kuat di alam bumi Yuan. Namun, Situ Yufan melihat bahwa seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi puncak di alam Yuan bumi tidak bergerak, dan dia melihat bahwa lelaki tersebut bukanlah lelaki kuat dari Kunlun. Tuan Han, mengapa Anda tidak bergabung dengan kuil Shaolin bersama kami? Orang tua yang berada di puncak alam bumi Yuan tersenyum pahit dan berkata hidupku akan segera berakhir, dan bergabung dengan kuil Shaolin tidak akan membantu. Lebih baik aku mencari tempat dengan pemandangan indah untuk menghabiskan waktu terakhirku, waktu. Tuan Han, kan, saya pikir Anda telah mengumpulkan cukup banyak. Saya memiliki 3 pil jiwa di sini yang dapat membantu Anda menerobos ke alam Tianyuan, dan umur Anda secara alami akan meningkat pesat. Benarkah? Saya bersedia bergabung dengan kuil Shaolin. Orang tua itu segera berjalan ke sisi kanan Situ Yufan. Saat lelaki tua itu berdiri di sebelah kanan, semua kultivator biasa yang kuat bersedia bergabung dengan kuil Shaolin. Yang tersisa adalah Kunlun dan beberapa orang kuat dari pasukan kecil dan keluarga. Zhao Tianfang tersenyum dan berkata Situ Yufan, selamat telah merekrut lebih dari 1000 orang kuat. Terima kasih. Situ Yufan juga sangat bersemangat. Dia segera meminta Hua Wu dan yang lainnya untuk keluar dan mendaftarkan informasi rinci tentang orang-orang baru yang bergabung dengan kuil Shaolin. Zhao Tianfang berkata dengan lantang semuanya, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk pertahanan kota Zuyun. Saya akan melaporkannya kepada manajemen senior. Jika waktunya tiba, hadiahnya pasti tidak akan hilang untuk semua orang. Terima kasih. Semua orang berkata serempak. Situ Yufan, Anda telah memberikan kontribusi terbesar, dan Kunlun pasti tidak akan menderita kerugian apapun dari Anda, kata Zhao Tianfang. Situ Yufan tersenyum dan berkata kami tidak membutuhkannya. Senior Si Jue menyelamatkan kami, dan kami terlalu malu untuk meminta hadiah. Ini adalah dua hal yang berbeda, apakah Anda harus diberi penghargaan atau diberi penghargaan? Oke, aku malu menerimanya. Situ Yufan mengangguk. Semua orang akan tinggal di kota Zuyun. Saya akan segera mengatur tenaga untuk membangun kembali kota Zuyun. Adapun hadiahnya, saya akan memberitahu manajemen senior dan mereka secara alami akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Zhao Tianfang sibuk sementara Situ Yufan dan yang lainnya terus mendaftarkan orang-orang kuat yang baru direkrut. Setengah hari kemudian, Hua Wu melaporkan perwira pertama, kali ini kami telah merekrut total 1467 orang kuat, termasuk 224 orang kuat di alam Yuan Bumi. Satu-satunya yang berada di puncak alam Yuan Bumi adalah Han Bing. Itu Tuan Han. Bagus sekali. Saya akan membawa mereka ke pagoda untuk meningkatkan kekuatan mereka, terutama Han Bing, yang diharapkan menjadi orang kuat di alam Tianyuan dalam waktu singkat. Situ Yufan sangat senang. Pertama-tama, jika semua orang kuat yang baru-baru ini kita rekrut menjadi pembangkit tenaga listrik di ranah Earth Yuan, kita tidak akan takut dengan 4 sekte abadi, kata Hua Wu. Situ Yufan tersenyum dan berkata kami tidak memiliki banyak ramuan sama sekali. Sepertinya kami perlu menyiapkan lebih banyak ramuan di masa depan. Selain itu, kami tidak memiliki orang yang kuat di alam Senyuan, jadi kami masih tidak dapat menantang 4 sekte besar abadi. Jika Biksu Dewa dapat mengembalikan kuil Shaolin, kami benar-benar tidak perlu takut pada salah satu dari 4 sekte besar abadi. Hua Wu berkata saya telah mendengar tentang Biksu Dewa. Apakah dia benar-benar orang kuat di kuil Shaolin? Tentu saja, masih banyak orang berkuasa di kuil Shaolin yang tinggal di penjuru dunia. Saat kita membangun kembali kuil Shaolin, mereka dengan sendirinya akan kembali dari segala arah, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang pertama, kita sudah sangat kuat sekarang. Kapan kita akan membangun kembali kuil Shaolin? Tanya Hua Wu. Situ Yufan menggelengkan kepalanya waktunya belum matang. Mari kita tunggu sampai kita menjadi lebih kuat. Dia membuat pengaturan untuk orang-orang kuat yang baru direkrut dan langsung meminta Han Bing mundur untuk menerobos kemacetan. Sekarang 4 sekte abadi utama semakin dekat, dia membutuhkan lebih banyak ahli alam Tianyuan untuk bersaing dengan 4 sekte abadi utama. Setelah mengatur semuanya, Situ Yufan menempatkan manik-manik energi di pagoda untuk menyerap energi spiritual, dan kemudian dia mulai menutup matanya dalam metode kebebasan besar. Tingkat pertama dari kebebasan besar adalah membuka mata surgawi. Begitu mata surgawi terbuka, Anda dapat melihat banyak hal yang sebelumnya tidak dapat Anda lihat. Faktanya, metode kebebasan besar tingkat pertama adalah menggunakan kekuatan kesadaran spiritual untuk mendeteksi situasi. Ketika kewaskitaan dikembangkan secara ekstrim, ia menjadi kewaskitaan. Dikatakan bahwa kemampuan clairvoyance dapat memprediksi masa depan dan sangat kuat. Namun, hanya sedikit biksu Buddha yang telah mengembangkan kemampuan clairvoyance. Kekuatan spiritual Situ Yufan sudah memiliki dasar tertentu karena meminum pil Tianluo,
dan dia mampu mengolah mata surgawi dengan lancar. Dalam waktu kurang dari sehari, dia membuka matanya. Sedangkan untuk menggunakannya secara bebas, itu akan memakan waktu. Keuntungan lainnya adalah kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat ketika matanya dibuka. Mata surga ini sungguh ajaib. Saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan bersama dengan ruang kesadaran, kata Si Tu Yufan diam-diam. Dia segera mencobanya, menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa situasi di sekitarnya, dan pada saat yang sama mempercepat peningkatan ruang kesadaran. Sebelum membuka matanya, dia bisa melihat situasi dalam radius 20.000 meter dengan mengaktifkan ruang kesadarannya. Setelah membuka Sky Eye, saya bisa melihat situasi dalam jarak 22.000 meter, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sky Eye bagus banget. Saya masih pemula. Kalau Sky Eye sudah lebih kuat, saya yakin cakupan pemeriksaannya bisa lebih luas. Setelah mata surgawi terbuka, Si Tu Yufan menjadi semakin sibuk. Di satu sisi, ia harus mengembangkan kekuatan gajah naga, di sisi lain, ia harus mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual, dan di sisi lain, ia harus memajukan api danyuan. Terlebih lagi, keterampilan bela diri barunya masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan dan meningkatkannya. Bagaimanapun, dia selalu merasa waktunya tidak cukup. Pelarian sempit dari kematian ini memberi Si Tu Yufan banyak wawasan, dan budidayanya meningkat pesat. Setelah mengasingkan diri beberapa saat, budidayanya mencapai tahap tengah alam Tianyuan. Bagi orang awam, dibutuhkan waktu 10 atau bahkan puluhan tahun untuk berpindah dari tahap awal tahap Tianyuan ke tahap tengah tahap Tianyuan, tetapi itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Tanpa pertarungan dengan macan hitam, dia tidak akan mampu menerobos secepat itu. Setelah terobosan dalam kultivasi, Si Tu Yufan berlatih selama beberapa hari dan kemudian keluar dari pengasingan. Ketika dia muncul di kota Zuyun, sebagian besar bangunan di kota Zuyun dibangun kembali, arus orang juga pulih, dan menjadi hidup. Si Tu Yufan memeriksa dan menemukan bahwa Zhao Tianfang masih bertanggung jawab atas kota Zuyun, mengatur tenaga untuk memulihkan kemakmuran kota Zuyun sesegera mungkin. Si Tu Yufan langsung menemui Zhao Tianfang dan berkata, "Senior, kami siap berangkat." Si Tu Yufan, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Hadiahmu telah tiba sejak lama, termasuk kumpulan orang-orang kuat baru yang kamu rekrut. Semuanya mendapat hadiah. Zhao Tianfang berkata sambil tersenyum. Oke, saya akan menerimanya. Si Tu Yufan mengangguk. Zhao Tianfang mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya langsung ke Si Tu Yufan. Setiap orang memiliki imbalan yang berbeda, dan saya telah mencatatnya. Si Tu Yufan menyingkirkan cincin luar angkasa itu tanpa melihat dengan cermat. Terima kasih. Ngomong-ngomong, di mana ada monster lagi? Di sebagian besar dari ratusan kota di 3 prefektur di wilayah barat, setan telah dimusnahkan, tetapi di beberapa kota yang dekat dengan ujung barat, setan terus bermunculan, kata Zhao Tianfang. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata, saya pergi. Si Tu Yufan, berhati-hatilah saat kamu keluar, karena orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi telah tinggal di luar kota Zuyun. Mereka pasti menunggumu keluar. Zhao Tianfang mengingatkan. Hehe, aku akan membiarkan mereka terus menunggu. Si Tu Yufan mencibir. Dengan tingkat kultivasi Si Tu Yufan, dia dapat dengan mudah menghindari mata 4 sekte abadi tanpa menggunakan ruang kesadaran. Kecuali jika orang kuat dari alam Tianyuan menyiapkan pertahanan di mana-mana, akan sulit menemukannya. Tidak butuh waktu lama bagi Si Tu Yufan untuk meninggalkan kota Zuyun sendirian. Dia juga menemukan beberapa informan dari 4 sekte besar abadi, tetapi dia tidak memperingatkan mereka. Setelah meninggalkan kota Zuyun, Si Tu Yufan langsung menuju ke barat jauh. Setelah akhirnya tiba di wilayah barat, dia siap berburu lebih banyak monster. Bukan karena Ibel 15 itu penuh dengan harta, tapi dia terutama ingin mereka yang berada di bawah komandonya yang perlu bertarung menjadi lebih pemarah. Jika tidak, hanya berlatih mengasingkan diri di pagoda tidak akan banyak gunanya. Beberapa hari kemudian, Si Tu Yufan muncul di ujung barat jauh. Dia memeriksa situasinya terlebih dahulu dan menemukan bahwa masih banyak pembudidaya yang menghabisi Ibel 15, termasuk beberapa orang kuat dari Sekte Abadi. Si Tu Yufan berjalan berkeliling untuk melihat di mana ada lebih banyak monster. Pada akhirnya, dia memilih kota Yulin. Ada banyak setan di dekat kota Yulin, dan sebagian besar orang yang menghabisi setan di sekitar kota Yulin adalah kultivator biasa yang kuat. Si Tu Yufan ingin merekrut lebih banyak kultivator biasa yang kuat, jadi tentu saja dia harus pergi ke tempat yang banyak terdapat kultivator biasa yang kuat. Dibandingkan dengan 9 sekte besar abadi, Si Tu Yufan dan yang lainnya masih memiliki terlalu sedikit orang, dan mereka kekurangan ahli terbaik. Namun, mereka yang berani datang ke wilayah barat untuk menghabisi Ibel 15 pada dasarnya adalah mereka yang berada di level alam danyuan atau lebih tinggi. Jika tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, Anda akan mati. Dalam menghadapi serbuan setan, peran pengawal istana sangat minim.
Alasan utamanya adalah karena setan yang muncul kali ini tidak hanya jumlahnya tidak terbatas, tetapi juga relatif kuat, yang tentunya bukan sesuatu yang dijaga oleh istana, bisa menangani. Dalam menghadapi setan yang merajalela, tanggung jawab utama para penjaga adalah menjauhkan orang-orang biasa dan melindungi mereka. Banyak dari pembudidaya biasa yang kuat dengan budidaya yang baik bergegas ke wilayah barat, tidak hanya untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Kunlun, tetapi juga untuk mayat monster. Tidak mudah bagi petani biasa yang kuat untuk mendapatkan sumber daya. Mereka sering mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan beberapa tugas guna mengolah sumber daya. Dibandingkan dengan melakukan tugas, menghabisi Ibel 15 relatif lebih aman. Bagaimanapun, menghabisi Ibel 15 bukan hanya beberapa kultivator biasa yang kuat, tetapi sejumlah besar kultivator kuat, termasuk ahli top yang dilatih oleh sekte dan keluarga abadi. Dulu, ketika Situ Yufan masih dalam keluarga Situ, dia merasa sangat sedikit praktisi yang mencapai alam danyuan. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi dan pengetahuannya, ia menyadari bahwa Dongtu Senzu begitu besar sehingga bahkan di antara para kultivator biasa yang kuat, terdapat banyak kultivator kuat di alam Yuan Bumi dan alam alkimia, dan bahkan mungkin ada yang kuat di alam Tianyuan, meskipun dia belum melihatnya. Seorang kultivator biasa yang kuat yang telah melewati alam Tianyuan. Setelah tiba di kota Yulin, Situ Yufan memasuki pagoda dan berdiskusi dengan Yang Yi dan yang lainnya untuk mengetahui cara mengaturnya. Situ Yufan tidak hanya menerobos ke alam tengah Tianyuan, tetapi Yang Yi, Yulong, Mu Yingsui dan lainnya juga membuat terobosan, karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Terobosan itu masuk akal, dan Situ Yufan tidak menganggapnya aneh. Saya sudah sampai di kota Yulin. Masih banyak setan di dekat kota Yulin. Bagaimana kita mengaturnya? Yang Yi berkata saya tidak terlalu peduli, saya ingin memimpin tim untuk menghabisi Ibel 15 di luar. Saya tidak akan mengekspos kultivasi saya. Aku ingin keluar juga. Aku sudah lama diasingkan dan itu hampir membuatku tercekik. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata siapapun yang ingin keluar untuk menghabisi Ibel 15 boleh keluar, tetapi mereka harus menyembunyikan kultivasi mereka. Kita tidak boleh membiarkan 4 sekte besar abadi mengetahui kekuatan kita yang sebenarnya. Yulong berkata saya menyarankan agar setiap orang menyebar dan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 6 orang. Ini dapat mencapai tujuan penajaman dengan lebih baik. Situ Yufan mengangguk dan berkata ya, orang-orang kuat yang telah mempelajari formasi 3 bakat Hunyuan bisa keluar, terutama orang-orang kuat yang baru direkrut. 4 sekte besar abadi tidak mengenal mereka. Seharusnya tidak ada bahaya bagi mereka untuk menghabisi ya. Apapun yang terjadi, mintalah bantuan sesegera mungkin. Diskusi telah diselesaikan, dan mereka meminta pendapat semua orang satu persatu. Tentu saja, mereka yang sedang mundur tidak mengganggu mereka pada saat kritis. Akibatnya, hampir 1000 orang ingin keluar dan menghabisi Ibel 15 tersebut. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang di dekat kota Yulin masih menimbulkan kegemparan. Situ Yufan dan yang lainnya tidak terlalu peduli, mereka berkeliling menghabisi Ibel 15. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka membasmi semua Ibel 15 di dekat kota Yulin. Yang Yi berkata kita menghabisi Ibel 15 terlalu cepat. Sebaiknya kita pergi ke barat jauh untuk menghabisi Ibel 15. Dengan cara ini kita bisa menghabisi dengan lebih bahagia, dan kita tidak perlu khawatir 4 sekte besar abadi akan menemukan kita, segera. Idemu sangat berani, tapi aku menyukainya. Itu saja. Mereka hanya beristirahat di kota Yulin selama setengah hari dan langsung menuju ke barat jauh. Memang benar bahwa ujung barat adalah wilayah dari sekte 5 racun, tetapi mereka tidak takut dengan sekte 5 racun. Tidak ada orang kuat di alam Senyuan di 5 sekte racun, jadi mereka tidak memiliki keraguan. Selain Ibel 15, ada juga monster, serangga beracun, dan orang kuat dari 5 sekte racun di barat jauh. Bagi Situ Yufan dan yang lainnya, semakin kuat musuh, semakin menantang jadinya. Mereka hanya ingin terus meningkatkan kekuatan dan kultivasinya melalui pertarungan. Yang Yi, pergilah, Yulong dan aku akan menyempurnakan sejumlah pil penawar racun bersama-sama, kata Situ Yufan. Dengan begitu banyak orang yang mencoba membuat masalah di Far West, bahkan jangkrik emas bersayap 8 dan jangkrik emas bersayap 6 yang dibedakan dari jangkrik emas bersayap 10 tidak dapat melindungi mereka dipersiapkan. Yang Yi dan Mu Yingsui memimpin tim dan langsung menuju ke barat jauh. Mereka masih bertindak secara terpisah, menghabisi Ibel 15 yang sedang dalam perjalanan. Situ Yufan melepaskan pola darah, ulat sutra es 1000 tahun, dan jangkrik emas untuk melindungi Yang Yi dan yang lainnya. Situ Yufan dan Yulong kembali ke pagoda dan mulai menyempurnakan pil detoksifikasi. Setelah memiliki kuali naga api, Situ Yufan belum menyempurnakan ramuan apapun. Mengambil kesempatan ini, dia kebetulan melatih keterampilannya untuk melihat apakah menyempurnakan ramuan kuali naga api dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Yulong memiliki tungku alkimia sendiri, dan keduanya membuat ramuan secara terpisah.
Haruskah kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa memurnikan pil penawar racun yang lebih banyak dan lebih baik? Saran Si Tu Yufan. Tidak, kamu pemilik kuali naga api. Aku pasti akan kalah jika bersaing denganmu. Lupakan saja. Si Tu Yufan sedikit bosan. Dia mulai menyempurnakan pil detoksifikasi. Dia telah menyempurnakan pil detoksifikasi sebelumnya dan sangat memahami prosesnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kuali naga api untuk membuat ramuan, jadi dia sangat berhati-hati pada awalnya, jangan sampai dia gagal membuat ramuan untuk pertama kalinya, yang akan sangat memalukan. Dia dengan jujur, memasukkan sepotong materi. Dalam keadaan normal, satu set bahan dapat menghasilkan 9 pil detoksifikasi. Dia mengikuti langkah-langkah alkimia, langkah demi langkah, berjuang untuk kesempurnaan dalam setiap langkah. Ketika tiba waktunya untuk melepaskan ramuan tersebut, Si Tu Yufan mengeluarkan botol giok dan mulai mengumpulkan ramuan tersebut. Pil detoksifikasi terbang keluar satu demi satu. Ketika dia melihat pil detoksifikasi itu bulat dan berkilau, dia tahu bahwa kumpulan pil detoksifikasi ini sangat bagus, jauh lebih baik daripada pil detoksifikasi yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Setelah mengumpulkan 9 pil detoksifikasi, lebih banyak pil detoksifikasi yang keluar, dan akhirnya 3 pil detoksifikasi lagi yang terbang, dengan total 12 pil. Si Tu Yufan memuji kuali naga api benar-benar harta karun yang bagus. Tidak hanya menghasilkan lebih banyak ramuan, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada yang dibuat dari kuali ramuan biasa. Dengan penemuan ini, dia menjadi lebih tertarik untuk menyempurnakan alkimia. Saat dia semakin akrab dengan kuali naga api, pil detoksifikasi yang dimurnikannya menjadi lebih baik, dan jumlah pil yang dihasilkan stabil di lebih dari 12, dan paling banyak, 18 pil diproduksi. Si Tu Yufan dan Yulong menghabiskan lebih dari 10 hari memurnikan ramuan di pagoda dan memurnikan ribuan pil penawar racun. Yufan, apakah kita masih perlu menyempurnakan pil penawarnya? Yulong bertanya. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata pil penawarnya sudah cukup untuk saat ini, mengapa kita tidak mencoba menyempurnakan pil pemisah Yuan? Saat ini, kuil Shaolin telah merekrut begitu banyak orang kuat baru, yang sebagian besar berkuasa di alam dan Yuan. Agar orang kuat di alam dan Yuan dapat menerobos dan menjadi orang kuat di alam Yuan bumi, dia membutuhkan split Yuan dan tekad alami dari para kultivator biasa yang kuat ini tidak dapat dibandingkan dengan 18 arhat. Jika mereka tidak meminum pil pemisah Yuan, kemungkinan terobosan yang berhasil sangat kecil. Oleh karena itu, Si Tu Yufan ingin menyempurnakan pil pemisah Yuan sendiri. Hanya dengan cara ini mereka dapat membina orang-orang yang lebih kuat di alam Yuan bumi. Dia telah mampu menyempurnakan pil benih api sebelumnya, tetapi pil split Yuan satu tingkat lebih tinggi dari pil benih api dan lebih sulit untuk disuling. Dia tidak sepenuhnya yakin, tapi dengan kuali naga api, dia merasa jauh lebih percaya diri. Yulong berkata saya baru saja dapat menyempurnakan pil benih api, tetapi saya pasti tidak dapat menyempurnakan pil Yuan split. Bagaimana kalau begini, Anda menyempurnakan pil benih api, dan saya menyempurnakan pil benih api? Yah, bagaimanapun juga, banyak orang kuat yang kami rekrut masih dalam tahap awal alam dan Yuan dan membutuhkan pil api. Keduanya terus menyempurnakan ramuan dan sibuk. 480.